Jurang api ekstrim. Pilar abu-abu yang menyerupai banyak siklon berkumpul bersama menghubungkan langit dan bumi. Pilar abu-abu besar ini adalah lorong jurang. Di dalam, kekuatan spasial kacau dan ledakan acak akan terjadi. Lorong itu dipenuhi dengan kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan segalanya menjadi bubuk halus. Banyak biji hitam akan mengembang seperti lubang hitam dan kemudian menyusut menjadi tidak terlihat. Kernel hitam itu adalah lorong misterius yang terhubung ke alam yang berbeda. Tiba-tiba, sebuah lorong yang terbuat dari es menyebar di tengah pilar yang beriak. Dinding es secara bertahap meluas keluar. Wosh-wosh. Sosok iblis yang mengeluarkan energi dingin muncul dari jalur es kristal itu dan turun ke jurang api ekstrim. Mereka adalah iblis peringkat tinggi yang berasal dari Frost Desolation Abyss. Enos, yang telah melawan Qinlai belum lama ini, ada di antara mereka. Sayap hitam Enos mengipasi. Saat dia muncul di Extreme Flame Abyss, dia hanya bisa bergumam dalam bahasa Abyss, sangat panas, tempat terkutuk ini ingin memanggang orang. Di sampingnya ada iblis Abyss peringkat tinggi dari Frost Desolation Abyss. Iblis Abyss terkemuka memiliki ekor panjang, mata ungu gelap dan telinga tajam tertutup lingkaran. Ayahmu memerintahkan kami untuk menemukan bocah keluarga Blaze itu sesegera mungkin, kata iblis Abyss dengan garis keturunan peringkat 8. Klaus, aku tidak perlu kamu mengingatkanku, aku tahu kenapa kita datang, kata Enos tidak sabar. Saat dia berbicara, dia melepaskan kekuatan garis keturunannya dan menggunakan kemampuan terpendam dalam garis keturunannya untuk mencari di sekelilingnya. Sebelum Qinlai melarikan diri dari Frost Desolation Abyss, dia telah digeledah oleh ayah Enos dengan secercah kesadaran jiwa. Pada saat dia melarikan diri dengan menciptakan pintu bintang, dia sudah ditandai dengan aura ayah Enos. The Great Lord of the Frost Desolation Abyss mengatur agar Enos datang ke Extreme Flame Abyss karena dia ingin Enos menggunakan aura itu untuk memimpin bawahannya. Garis keturunan Enos berasal darinya, jadi bahkan di Extreme Flame Abyss, Enos bisa mengikuti auranya melalui kemampuan laten garis keturunannya. Segera setelah mereka meninggalkan lorong Abyss, Enos melepaskan kekuatan garis keturunannya dan mengamati sekeliling. Dia dengan cepat berhenti. Apa itu? Peringkat 8 Abyss Devil Klaus bertanya. Hanya iblis Abyss peringkat 9 yang akan disebut Lord of the Abyss dan memiliki kemampuan untuk menguasai suatu area. Karena garis keturunan Klaus tidak mencapai peringkat 9, dia telah diatur untuk memimpin tim ke Abyss Api Ekstrim. Jika tidak, kelompok itu akan menarik perhatian Lord of Extreme Flame Abyss. Di dalam Abyss, ada segala macam aturan tidak tertulis. Peringkat 9 iblis Abyss yang memasuki level Abyss lainnya akan dianggap sebagai invasi. Karena itu, ayah Enos hanya bisa mengirim Klaus bersama kelompoknya ke Extreme Flame Abyss. Mereka yang memiliki garis keturunan yang lebih kuat dapat menarik kemarahan Lord of Extreme Flame Abyss dan menghadapi masalah yang tidak perlu. Klaus hanya memiliki garis keturunan peringkat 8. Dia tahu dari saudara-saudaranya bahwa dibandingkan dengan Gatrace, kekuatan mereka rata-rata. Dia hanya berharap untuk menyelesaikan perintah Tuan Besar sesegera mungkin. Aku menemukan lokasinya. Enos melihat ke kejauhan. Ayo pergi. Cepat. Enos mendesak. Enos menunjuk ke atas. Frost Desolation Abyss Devils yang dipimpin oleh Klaus menengadah ke langit. Ekspresi mereka membeku. Di langit yang jauh, ada sosok api besar yang melambaikan kapaknya yang besar saat itu memimpin iblis neraka api untuk melawan klan ras dewa. Langit di wilayah itu dipenuhi dengan api tetapi tidak ada suara atau getaran kekuatan yang menyebar. Jelas, batas yang kuat menyegel medan perang itu. Keberadaan medan perang berarti pertarungan iblis abis dan kekuatan destruktif ras dewa tidak akan menyebar tanpa hambatan. Ini akan mencegah tanah abis api ekstrim agar tidak rusak selamanya. Karena itu, ketika mereka melihat ke atas, mereka dapat melihat pertempuran yang menghancurkan bumi, tetapi mereka tidak dapat mendengar apapun atau merasakan kekuatan liar. Itu adalah Lord of the Abyss yang memimpin sekelompok iblis abis api untuk bertarung dengan batalion besar ras dewa. Kita tidak bisa pergi ke sana, kata Klaus tertekan. Ayo kita memutar, jawab Enos. Kita hanya bisa memutar. Klaus tidak berdaya. Tidak ada peringkat 9 di antara mereka dan jumlahnya sedikit. Jika mereka terburu-buru pergi, hasilnya akan menjadi bencana besar. Ayo pergi dengan cara lain. Enos terbang ke arah lain. Klaus mengangguk dan memimpin iblis abis peringkat tinggi dari Frost Desolation Abyss untuk terbang mengejarnya. Di belakang gunung berapi, Qinlai, yang sedang berbicara dengan Gan Xing dan Liu yang tiba-tiba mengerutkan kening. Getaran jiwa yang kuat muncul padanya. Apa itu? Gan Xing berkata dengan rasa ingin tahu. Qinlai tidak berbicara. Dia menutup matanya dan memeriksa kondisinya untuk sementara waktu. Sesaat sebelumnya,
dia merasa seolah-olah sedang diawasi oleh kehadiran jiwa. Tampaknya ada sepasang mata dalam kegelapan yang menatapnya. Perasaan ini datang begitu tiba-tiba sehingga dia merasa cemas sehingga dia berhenti berbicara dengan Gan Xing dan menyelidikinya dengan serius. Namun, ketika dia menyelidiki dengan pikirannya, dia tidak menemukan apapun. Perasaan dia mati beberapa saat sebelumnya menghilang ke udara tipis. Tidak ada apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Dia berkata, saya bisa mencapai level ekstrim flame abyss ini karena sebuah kecelakaan jadi saya sedikit paranoid. Paranoid, Gan Xing berhenti dan berkata, jika kamu tidak keberatan, maukah kamu memberitahuku bagaimana kamu datang ke sini juga, ekspresimu sangat aneh. Apa yang kamu rasakan kamu harus tahu untuk garis keturunan super seperti kami, terkadang misterius, perasaan dapat diandalkan dan memiliki alasan. Setelah dia mengatakan ini, Qin Lai menjelaskan secara menyeluruh, saya sebenarnya berasal dari Frost Desolation Abyss. Ketika saya mencoba untuk kembali ke kamp saya, seorang Great Lord of the Abyss campur tangan dan saya entah bagaimana berakhir di sini. Tuan Besar Abyss campur tangan. Sa berteriak. Qin Lai memandangnya dengan aneh dan merasa dia agak terlalu bersemangat. Setiap Great Lord of the Abyss adalah eksistensi yang telah hidup selama ribuan tahun. Mereka tidak akan memperhatikan anak laki-laki dengan peringkat 7 garis keturunan dari ras dewa tanpa alasan apapun. Sa memandangnya dengan tidak yakin dan berkata dengan serius, jangan tersinggung dengan kebenaran yang saya katakan. Pejuang garis keturunan peringkat 7 seperti kita di mata Tuan Besar Abyss adalah seperti semut. Iblis Abyss yang mencapai tingkat agung Lord of the Abyss menggunakan umur panjang mereka untuk memahami hukum Abyss dan jarang memperhatikan masalah dunia luar. Dia pasti mengamatimu karena alasan lain. Teriak Gan Xing. Ekspresi Qin Lai menjadi aneh. Kami sedang menginvasi level ekstrim Flame Abyss ini. Ahli keluarga kami telah memberikan tantangan kepada banyak Lord of the Abyss, dan Extreme Flame Abyss menjadi medan perang yang sangat besar. Sa melanjutkan, meski begitu, 3 Raja Agung dari Jurang Api Ekstrim belum keluar dari meditasi mereka tentang aturan neraka. Selama kita tidak secara permanen merusak fondasi Jurang Api Ekstrim, dan melakukan tidak membunuh Iblis Abyss peringkat tinggi dalam skala besar, mereka tidak akan terburu-buru untuk keluar. Kenapa sih? Qin Lai berkata dengan kaget. Ras Abyss memiliki kemampuan reproduksi yang hebat. Setiap hari, setiap saat, banyak Iblis Abyss lahir. Mereka tumbuh melalui saling membunuh dan memakan satu sama lain. Iblis Abyss peringkat rendah dengan cepat tumbuh kuat, yang peringkat tinggi akan membunuh untuk tumbuh kuat. Di mata para Great Lord of the Abyss, Iblis Abyss peringkat 9 itu juga perlu tumbuh melalui pertempuran melalui invasi ras asing. 3 Raja Agung dari Abyss Api Ekstrim maju ke sini, tanpa hanya mengandalkan pemahaman mereka terhadap hukum Abyss. Kedatangan kami, ke Great Lord of the Abyss, adalah semacam kekuatan yang mendorong peringkat 9 Lord of the Abyss menuju peringkat 10 dan level Great Lord. Seringkali, mereka senang melihat kita tiba, senang melihat kita melawan Lord of the Abyss. Tentu saja, prasyaratnya adalah kita tidak memiliki keunggulan absolut. Sa berkata dengan getir. Qin Lai mendengarkan dengan seksama dan sepertinya memahami beberapa hal. Kemudian dia dengan santai berkata, berdasarkan apa yang Anda katakan, invasi keluarga Blaze ke Abyss Api Ekstrim seharusnya tidak berjalan dengan lancar. Ketika dia mengatakan ini, Gan Xing, Sa, Liu Yang, dan Yan Feng mengungkapkan ekspresi canggung. Apakah saya benar? Qin Lai terkejut. Menurut Gan Xing, Great Lord of the Abyss dari setiap level hanya akan dibangunkan oleh perubahan besar. Keluarga Blaze telah bertarung di Abyss Api Ekstrim namun tidak satu pun dari 3 Tuan Besar Abyss Api Ekstrim yang berhenti memahami hukum Abyss. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa ketiga Tuan Besar Abyss tidak menganggap keluarga Blaze sebagai ancaman nyata. Apa itu? Qin Lai bertanya lagi. Dia menemukan Gan Xing dan yang lainnya terdiam. Keluarga Blaze adalah yang terlemah saat ini di antara 5 keluarga. Batu nisan pengisi daging keluarga kami telah hilang, dan patriark keluarga terakhir, menghilang 20.000 tahun yang lalu dalam perang melawan ras alam roh. Gan Xing ragu-ragu dan kemudian menunjukkan ekspresi yang bertentangan saat dia berkata dengan enggan, karena semua alasan ini, perang kita di Jurang Api Ekstrim tidak semulus yang kita harapkan. Tuan Besar Abyss bahkan tidak merasa perlu untuk melakukannya, bertindak. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi Sa dan yang lainnya menjadi lebih sedih. Qin Lai mengusap dagunya dan menatap mereka dalam-dalam, tidak terburu-buru untuk berbicara. Sebenarnya, saat kami menginvasi Spirit Realm, kami dan keluarga kegelapan adalah kekuatan utamanya. Gan Xing menghela nafas dan melanjutkan, dalam pertempuran terakhir yang kami kalahkan, keluarga kegelapan pergi lebih dulu dan tidak terlalu terpengaruh. Karena kami tidak bereaksi cukup cepat,
kami harus bertarung melawan 100 ras alam roh dan menderita kerugian besar. Petik 2. Sejak meninggalkan alam roh, keluarga kami jauh lebih lemah daripada 4 keluarga lainnya. Dalam 20.000 tahun terakhir, karena hilangnya patriark terakhir dan flash filling tombstone, kami tidak dapat mengumpulkan kekuatan dengan cukup cepat. Kami telah ditinggalkan oleh 4 keluarga. Itulah mengapa kita masih belum memenangkan perang di Extreme Flame Abyss. Gan Xing menjelaskan situasinya. Keluarga lain sudah menyelesaikan invasi mereka, Qin Lai berkata dengan kaget. Tidak, tapi itu harus segera dilakukan. 4 tuan besar abis di abis kegelapan di mana sepupu Chang Ye berada telah dipaksa untuk menandatangani perjanjian non-interferensi dengan keluarga kegelapan, kata Gan Xing. Apa artinya non-interferensi? Qin Lai bertanya dengan rasa ingin tahu. Di Darkness Abyss, banyak Lord of the Abyss telah terbunuh. Banyak iblis abis peringkat 8 dan 7 juga telah terbunuh. Sebagai Great Lord of the Darkness Abyss, keempatnya secara alami harus datang dan menghentikan keluarga kegelapan. Mereka memang datang keluar, tapi mereka dikalahkan oleh ahli garis keturunan peringkat 10 dari keluarga kegelapan. Setelah kekalahan mereka, mereka dipaksa untuk menandatangani perjanjian dan mengizinkan keluarga kegelapan untuk melanjutkan perburuan iblis mereka pada tingkat itu sesuai dengan aturan abis. Mereka tahu bahwa ketika keluarga kegelapan mendapat cukup energi daging, mereka akan meninggalkan jurang kegelapan. Setelah 20 atau 30 ribu tahun, iblis neraka peringkat rendah secara alami akan mencapai level yang lebih tinggi. Banyak iblis neraka peringkat 7, 8 dan 9 akan muncul tak lama, dan keseimbangan akan dipulihkan. Mereka hanya akan berada dalam periode kelemahan dan kelelahan selama beberapa puluh ribu tahun. Gan Xing menjelaskan secara rinci. Mengapa tidak membunuh keempat tuan besar abis? Qin Lai bertanya. Gan Xing memiliki ekspresi aneh. Dia menggelengkan kepalanya dan meringis. Mereka adalah penguasa besar dari jurang kegelapan. Mereka adalah iblis pertama. Sudah cukup sulit bagi keluarga kegelapan untuk mengalahkan mereka. Di wilayah asal mereka, keluarga kegelapan saja tidak bisa membunuh mereka. Juga, bagi keluarga kegelapan, daging dari abis Devils of the Darkness Abyss sangat bermanfaat. Mereka akan kembali dalam 20 ribu tahun untuk berburu di Darkness Abyss lagi. Mengapa mereka harus membunuh ayam ketika mereka dapat terus kembali untuk mencari telur? Mereka menganggap Darkness Abyss sebagai padang rumput abadi, Qin Lai bereaksi. Iblis Abyss memiliki kemampuan reproduksi yang menakjubkan. Mereka terus-menerus bertarung satu sama lain dan dengan cepat berubah. Bahkan jika para ahli dari keluarga kegelapan kali ini menang di Abyss kegelapan dan membantai banyak iblis Abyss peringkat tinggi, mereka tidak akan menyebabkan ras abis kegelapan menjadi punah. Setelah puluhan ribu tahun, mereka akan menjadi kuat kembali, dan banyak iblis neraka peringkat tinggi akan muncul. Pada saat itu, para ahli dari keluarga kegelapan mungkin datang lagi untuk berburu. Untuk keluarga kegelapan, daging dari iblis neraka pada tingkat itu sangat membantu untuk menembus garis keturunan-keturunan mereka. Jadi mereka tidak akan sepenuhnya memusnahkan iblis neraka kegelapan. Sebenarnya, keluarga Blaze kami juga menggunakan jurang api ekstrim sebagai padang rumput abadi. 30 ribu tahun yang lalu, sebelum kami pertama kali menginvasi alam roh, kami datang ke sini untuk berburu. Pada saat ini, ekspresi Gan Xing diwarnai dengan kebanggaan. 30 ribu tahun yang lalu, keluarga Blaze sangat kuat dan memiliki banyak ahli garis keturunan peringkat 9 dan 10. Invasi Extreme Flame Abyss itu adalah salah satu dominasi mutlak. Kami memburu banyak iblis abis peringkat tinggi. Pada saat itu, hanya Extreme Flame Abyss memiliki 2 Great Lord of the Abyss. Mereka dipaksa untuk menandatangani perjanjian. Keluarga S yang mendalam sangat terpengaruh ketika berburu di Ichestone Abyss. Karena kerugian mereka, mereka tidak menyimpan cukup energi daging dan meninggalkan pertempuran melawan Spirit Realm. Keluarga Cahaya dan Haus Darah memperoleh kemenangan yang luar biasa. Pada saat keluarga Terang dan Haus Darah akhirnya berhasil mencapai kemenangan, kami dan keluarga kegelapan telah menaklukkan alam roh. Keluarga Cahaya dan keluarga Haus Darah hanya bisa menyerah pada alam roh. Seperti yang Anda lihat, 5 keluarga tidak selalu berhasil ketika kita menyerang Abyss. Bahkan keluarga kegelapan telah menderita kerugian besar sebelumnya di Abyss kegelapan. Pakar garis keturunan peringkat 10 mereka pernah dikalahkan oleh penguasa besar Abyss dan mereka terpaksa mundur. Gan Xing menjelaskan detailnya dan menemukan penjelasan logis untuk kerugian keluarga Blaze saat ini di jurang api ekstrim. Untuk beberapa alasan, ketika menghadapi Qin Lai, seorang berdarah campuran, dia tidak ingin kemuliaan keluarganya berkurang. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan kejayaan keluarga masa lalu untuk menyamarkan kekalahan mereka saat ini. Jadi begini, Qin Lai mendengarkan dengan seksama dan mengangguk.
Dia mengerti sekarang. Karena hilangnya Patriark terakhir dan Flash Filling Tombstone, dan kerugian besar keluarga Blaze saat melawan ras Spirit Realm, mereka masih tidak dapat pulih hingga saat ini. Jadi tindakan mereka di Extreme Flame Abyss tidak begitu mulus. Ini berarti, bahwa mungkin keluarga Blaze tidak dapat mencapai invasi ke alam roh. Jika kamu melanjutkan, ketika keluarga lain menyimpan cukup energi daging, apakah mereka akan menunggumu? Qin Lai bertanya. Gansing dan yang lainnya menggelengkan kepala dengan ekspresi gelap. Jadi alam roh dapat ditaklukkan oleh keluarga lain, Qin Lai mengerutkan kening. Jika tidak ada kecelakaan, keluarga cahaya, keluarga kegelapan, keluarga haus darah, dan keluarga es mendalam akan menyerang alam roh tanpa kita. Gansing berpikir sejenak dan meringis. Kami dan keluarga kegelapan telah membuktikan bahwa alam roh adalah alam super besar, memiliki banyak jalan menuju alam lain, dan banyak ras dengan garis keturunan peringkat rendah tetapi kecerdasan tinggi. Bagi kami, ras dewa, alam super besar, koneksi ke banyak ras kecil, alam, dan ras cerdas sangat berharga. Keempat keluarga akan pergi, ekspresi Qin Lai berubah. Jika kita lebih sukses di abis api ekstrim, keluarga kita juga akan datang ke alam roh. Kami tidak akan memberikan tempat yang semula kami jelajahi untuk mereka kuasai dan menjadi wilayah pribadi mereka, kata Gansing dengan sungguh-sungguh. Suasana hati Qin Lai segera menjadi berat. 30.000 tahun yang lalu, hanya keluarga Blaze dan keluarga kegelapan yang menaklukkan alam roh. Hari ini, 5 keluarga ras dewa semuanya menganggap alam roh sebagai sepotong daging. Mereka akan datang bersama. Ini lebih buruk daripada akhir dunia. Juga, menurut Gansing, 4 keluarga lainnya telah berhasil dalam perburuan jurang maut mereka, dan menyimpan cukup energi daging. Ini berarti keempat keluarga akan segera tiba. Saat ras dewa menaklukkan alam luar, mereka memanfaatkan keunggulan ras lain dan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, keluarga ras dewa lebih kuat dari 30.000 tahun yang lalu. Dia tidak bisa tidak penasaran. Apa yang akan dipikirkan oleh pasukan peringkat emas dunia tengah roh Realm jika mereka tahu ras dewa saat ini jauh lebih kuat daripada kekuatan yang telah menyerang 30.000 tahun yang lalu. Dia tidak tahu apakah mereka telah membuat persiapan. Gansing berterus terang tentang banyak hal tentang keluarga Blaze. Berkat dia, Qin Lai mengetahui bahwa keluarga Blaze telah menjadi keluarga terlemah dari kelima keluarga besar ras dewa. Jika keluarga Blaze tidak dapat segera menyelesaikan perang di jurang api ekstrim, mereka bahkan mungkin dikeluarkan dari invasi alam roh. 4 keluarga lainnya telah menjadi sangat kuat setelah 20.000 tahun pengembangan dan evolusi. Mereka akan melepaskan kiamat saat mereka memasuki alam roh. Qin Lai merasakan tekanan saat mendengar ini. Garis keturunan keluarga Blaze mengalir di nadimu, jadi kamu juga anggota keluarga kami. Bahkan jika Anda memutuskan untuk tidak ikut serta dalam pertarungan ini, Anda masih dapat berpartisipasi dalam invasi keluarga Blaze ke alam lain. Kami akan memperlakukan Anda seperti kami memperlakukan klan kami sendiri, kata Gansing serius. Kilatan tiba-tiba melewati mata Wu Sa yang lembut. Misalnya, kita sedang melakukan operasi di Extreme Flame Abyss, kan? Qin Lai tampak terkejut sejenak. Jika kamu berkontribusi pada penaklukan Extreme Flame Abyss, keluarga akan memberimu hadiah yang sesuai. Kami tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil, apapun yang terjadi, Wu Sa mengingatkannya. Gansing tersenyum. Dia benar. Jika Anda tidak ingin membantu keluarga ketika kami menyerang alam roh, tidak apa-apa. Anda dapat bergabung dengan kami sekarang jika Anda mau. Kamu bisa mendapatkan banyak pahala dengan memburu iblis neraka. Jadi, apakah kamu tertarik? Liu yang juga menyarankan sambil tersenyum. Sebelumnya, Gansing berhasil meyakinkan Liu Yang dan Wu Sa untuk merekrut Qin Lai. Mungkin mereka sedikit menolak gagasan itu di awal, tetapi setelah mereka memberi kesaksian tentang kekuatan sejati Qin Lai, mereka berdua memutuskan untuk mengakuinya sepenuhnya. Mereka percaya bahwa pasukan 10 orang mereka akan menjadi jauh lebih kuat setelah Qin Lai bergabung dengan mereka. Akan sangat bermanfaat bagi rencana mereka untuk membunuh lebih banyak iblis neraka. Bergabung denganmu, katamu, Qin Lai mengerutkan kening sebelum melirik Yan Feng. Yan Feng mendengus dingin ketika dia memperhatikan tatapannya. Ras dewa tidak menghormati siapapun kecuali yang kuat. Jika Anda dapat membuktikan nilai Anda sendiri, Anda akan diterima kemanapun Anda pergi. Yan Feng juga diuntungkan jika partisipasimu menghasilkan perburuan yang sukses dari banyak iblis neraka. Gansing tersenyum. Dia tidak akan keberatan dengan itu. Gansing sangat mengenal Yan Feng. Yan Feng memiliki temperamen yang buruk dan banyak kebanggaan, tetapi dia juga memiliki beberapa sifat positif. Misalnya, Yan Feng menghormati siapapun yang lebih kuat darinya,
jadi jika seseorang menjatuhkannya dan membuktikan kekuatan mereka, dia akan tahu tempatnya dan menjadi patuh. Saat ini, Gan Xing adalah kapten regu 10 orang justru karena dia telah mengambil posisi dari Yan Feng. Waktu membuktikan bahwa Yan Feng tidak cemburu pada Gan Xing. Dia tidak sengaja main-main selama operasi atau melanggar instruksinya. Saya ingin duduk di sini sebentar, jawab Qin Lai. Itu tidak masalah. Kami akan berada di sana memproses Devil Flame Golden Lions. Jika Anda ingin mengisi kembali energi daging dan darah Anda yang halus, Anda dapat datang dan berbagi makanan kami jika Anda mau. Gan Xing tersenyum. Setelah dia mengatakan ini, dia menatap ketiga rekan satu timnya dan meninggalkan area itu bersama mereka. Qin Lai tetap di kawah gunung berapi sendirian. Dia menunggu sampai Gan Xing dan orang-orangnya benar-benar hilang dari pandangannya sebelum dia diam-diam menjauh dari mereka. Dia bersembunyi di balik tumpukan batu vulkanik agak jauh dari gunung berapi. Kemudian, dia mencoba mengaktifkan kemampuan laten pintu bintang. Sejumlah besar daging halus dan energi darah menghilang setelah dia mengaktifkan pintu bintang. Sebuah pintu berbentuk bintang yang mempesona perlahan muncul. Garis besar avatar Soul Beast-nya muncul di sisi lain pintu bintang. Saat ini sedang memperdalam pemahamannya tentang seni rahasia Soul Rache. Jadi, aku masih bisa menggunakan pintu bintang. Qin Lai santai saat matanya menyala, dan sedikit kegembiraan melintas di wajahnya pada saat yang sama. Dia berada di jurang api ekstrim. Sangat mungkin bahwa Frost Desolation Abyss jauh, banyak level Abyss, jadi dia khawatir Star Door mungkin tidak berfungsi di sini. Tetapi usahanya telah membuktikan bahwa mengaktifkan Star Door di Extreme Flame Abyss bukanlah hal yang mustahil meskipun membutuhkan banyak kekuatan garis keturunan. Ini berarti dia bisa memanggil avatar Soul Beast-nya jika diperlukan. Avatar Soul Beast-nya adalah rank 9 Soul Beast. Dia akan mampu membela diri dari apapun selain dari 3 tuan besar Abyss. Bahkan jika hal-hal lebih berbahaya dari yang dia bayangkan, dia masih bisa kembali ke Boluo Realm secara instan menggunakan Star Door. Tentu saja, itu dengan asumsi bahwa Great Lord of the Abyss tidak mengganggunya seperti terakhir kali. Seharusnya baik-baik saja. Dia merenung sejenak sampai sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Jika dia memanggil seorang pelayan jiwa Asura ke level Abyss ini, dia bisa masuk kembali ke Extreme Flame Abyss melalui pintu bintang kapan saja dia mau di masa depan. Pelayan jiwa akan bertindak sebagai koordinat tetap. Pelayan jiwanya, avatar jiwa binatangnya, dan dirinya sendiri bisa bertarung di jurang api ekstrim kapanpun mereka mau di masa depan. Dia tidak perlu membatasi dirinya pada Frost Desolation Abyss. Bahkan, dia bisa membangun pintu masuk ranah lain di jurang api ekstrim dan mengangkut praktisi bela diri tanah kekacauan, ras alam Boluo dan alam Nether ke sini juga. Ini luar biasa. Tiba-tiba, dia menyadari betapa kuat dan misteriusnya kemampuan garis keturunan roh iblis bermata 8, Star Door, ketika digunakan bersama-sama dengan seni rahasia kendali jiwa Soul Beast. Dia memotong aliran kekuatan garis keturunan dan membiarkan pintu bintang ditutup. Dia telah berkomunikasi dengan avatar Soul Beast selama periode singkat pintu bintang terbuka. Saat ini, Soul Beast di Boluo Realm sedang mentransmisikan pikirannya ke pelayan jiwanya. Setelah Zhuangjing menerima pesan jiwanya di Seven Spirit Islands, dia terus mengawasi pembuatan Blazing Profound Bomb dan mengirimkannya ke Frost Desolation Abyss. Artefak roh akan digunakan untuk memburu iblis neraka. Para pelayan jiwa di Frost Desolation Abyss memberitahu Tang Beidou bahwa dia saat ini berada di Extreme Flame Abyss, tetapi dia bisa kembali kapan saja dia mau. Berkat hubungannya dengan pelayan jiwanya, dia berhasil menjaga semuanya tetap teratur meskipun tubuh utamanya saat ini berada di Abyss Api Ekstrim. Avatarnya akan mengurus yang lainnya. Baru sekarang dia menyadari betapa bergunanya memiliki banyak avatar. Memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Blaze, Qin Lai menuju ke tempat berkemah ras dewa. Di bagian bawah gunung berapi, Gan Xing dan timnya memotong daging Devil Flame Golden Lion, memisahkan tanduknya, kulit dan otot tahan panasnya dan menyimpannya di gudang. Daging Devil Flame Golden Lion dibekukan di dalam wadah khusus dan disimpan di dalam cincin spasial mereka. Daging iblis api singa emas adalah bagian dari persediaan daging yang akan mereka gunakan selama invasi masa depan mereka di alam roh. Dalam pertempuran, yang perlu mereka lakukan hanyalah mengkonsumsi sepotong daging Devil Flame Golden Lions untuk memulihkan kekuatan garis keturunan mereka dengan cepat. Mereka bisa terus berjuang selama persediaan mereka masih ada. Tidak seperti mereka, keluarga besar lainnya memiliki Flash Filling Tombstones. Mereka bisa memperbaiki dan menyimpan energi daging di dalam Flash Filling Tombstone secara langsung. Jika klan mereka menggunakan terlalu banyak kekuatan garis keturunan dalam pertempuran,
mereka bisa menyerap daging halus dan energi darah dari Flash Filling Tombstone secara langsung. Klan yang kelelahan akan segera menjadi segar kembali, terisi kembali, dan dapat bertarung dengan kekuatan penuh sekali lagi. Jika mereka memiliki kemampuan pemulihan, mereka akan dapat memulihkan luka mereka juga. Karena 4 keluarga ras dewa besar lainnya masing-masing memiliki batu nisan pengisi daging, mereka dapat pulih lebih cepat daripada keluarga Blaze. Jika kita tidak kehilangan Flash Filling Tombstone kita tidak perlu menimbun daging. Liu yang menghela nafas. Pasukan 10 orang itu memanggang beberapa potong daging di atas aliran lava setelah mereka selesai memproses dan menyimpan daging iblis api singa emas. Cukup mudah untuk memasak daging Devil Flame Golden Lion setelah kulitnya dikupas. Skuad 10 orang saat ini sedang makan beberapa daging panggang dan mengisi kembali energi daging dan darah mereka yang halus. Gansing, menurutmu dia bisa dipercaya? Yan Feng tiba-tiba bertanya. Semua orang di regu berhenti mengobrol dan menatap Gansing. Apakah dia benar-benar bergabung dengan kita? Klan Wan God Rache menyuarakan kecurigaannya. Kami tahu darah campuran di keluarga kami. Kami tahu latar belakang seperti apa yang mereka miliki, dan siapa orang tua mereka. Tapi orang ini, kita tidak tahu apa-apa tentang dia. Sejauh ini, kita hanya tahu bahwa dia dari alam roh. Bagaimana jika dia dekat dengan kita karena dia berencana untuk berkomplot melawan keluarga? Gansing tahu apa yang mereka khawatirkan, jadi dia memberi mereka senyum meyakinkan dan menjawab, jika kita ingin mengetahui identitasnya dan pikirannya yang sebenarnya, maka itu hanya pintar untuk membuatnya lebih dekat dengan kita. Jeda kemudian, Gansing melanjutkan, ditambah lagi, jumlah kita melebihi dia 10-1. Jangan bilang kau takut padanya. Setelah kita mengenalnya, kita harus bisa mengetahuinya. Sa mengangguk. Haruskah kita memberitahu para tetua keluarga? Yan Feng bertanya. Gansing berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, jangan. Ini adalah kontak pertama kami dengannya, kami harus menunjukkan sedikit ketulusan dari pihak kami. Kita bisa memutuskan nanti setelah kita mengenalnya sebagai pribadi. Baiklah, Yan Feng setuju tanpa daya. Kelompok Gansing mengobrol di antara mereka sendiri saat mereka memakan daging panggang Devil Flame Golden Lion. Beberapa saat kemudian, Qinlai muncul dari kejauhan dan berdiri di tengah mereka. Gansing tersenyum dan melemparkan sepotong daging seberat sekitar 5 kilogram ke arah Qinlai dari jauh. Datang dan makan bersama kami. Qinlai tidak bertindak malu-malu dengannya. Dia menangkap daging yang dimasak, duduk bersama kelompok dan mulai merobek makanan. Ini adalah urat kristal api, dan ada banyak kristal api yang tersisa di dalam dinding. Kami akan mengumpulkannya setelah selesai makan. Gansing melihat gunung berapi tempat Qinlai telah lama berkultivasi dan berkata, mari kita juga mengingat tempat ini dan kembali ke sini setelah beberapa puluh tahun kemudian. Kami akan dapat mengumpulkan lebih banyak kristal api dari tempat ini. Urat kristal api ini sangat berharga. Itu secara otomatis menghasilkan kristal api sesekali, dan mungkin itulah sebabnya singa emas api iblis itu muncul di sini. Sayangnya bagi mereka, kami membunuh mereka semua terlebih dahulu, kata Wusa. Semuanya, fokuslah untuk memulihkan kekuatanmu. Aku tahu tempat terdekat yang dipenuhi oleh iblis neraka peringkat rendah, dan kami akan segera berburu di sana, Gansing menyemangati mereka. Liu Yang dan yang lainnya bergema dengan antusias sebagai pengakuan. Yan Feng adalah satu-satunya yang tampak sedikit waspada dan diam setelah Qinlai muncul. Dia tidak pernah berbicara sepatah kata pun kepada Qinlai. Dia hanya menatapnya seolah-olah dia sedang mencoba untuk melihat ke dalam pikiran batin Qinlai. Qinlai mengabaikan tatapannya dan mengunyah daging yang dimasak dari Devil Flame Golden Lion perlahan. Dia juga mempertahankan kesunyiannya dan tidak mengatakan apa-apa selama makan. 1 jam kemudian, semua orang termasuk Qinlai makan lengkap dan memulihkan banyak energi daging dan darah mereka yang halus. Gansing membawa mereka menjauh dari gunung berapi. Mereka akan pindah ke tempat berburu baru. Gunung berapi aktif ada di mana-mana di Extreme Flame Abyss. Ada juga banyak kolam yang terbakar, jurang yang dalam, dan batu api raksasa yang tak terhitung banyaknya. Qinlai benar-benar tidak terbiasa dengan jurang api ekstrim, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang medannya, jadi dia mengikuti pasukan 10 orang tanpa sepatah kata pun. Gansing dan pasukannya jelas telah datang ke sini untuk sementara waktu. Mereka sangat akrab dengan lingkungan mereka. Liu Yang, wanita dengan tubuh seksi dan kepribadian yang berani adalah satu-satunya yang secara aktif memperkenalkan jurang api ekstrim kepada Qinlai. Yan Feng, Wusa, dan beberapa klan ras dewa yang memiliki jiwa api di tubuh mereka tidak berani bergerak terlalu dekat dengan Qinlai.
Mereka tidak mengenal Qin Lai, jadi mereka mungkin akan tetap waspada sampai mereka mengetahui temperamen dan motif sebenarnya. Selain itu, ada juga masalah jiwa api. Mereka takut benda aneh yang dibawa Qin Lai tiba-tiba melompat keluar dan melahap jiwa-jiwa api yang mereka miliki. Itulah mengapa mereka memperlakukan Qin Lai dengan sangat hati-hati. Liu yang tidak membangkitkan kemampuan laten jiwa api atau memelihara jiwa api di dalam tubuhnya. Itu sebabnya dia tidak khawatir seperti yang lain. Dia terus cekikikan dan melemparkan pertanyaan pada Qin Lai di sepanjang jalan. Dia jelas sangat ingin tahu tentang Qin Lai. Misalnya, dia ingin tahu apa kemampuan laten garis keturunan lain yang dia miliki. Ketika dia membangunkan mereka, tingkat kekuatan apa yang dimiliki ras Spirit Realm saat ini, di mana kekuatan berada dan sebagainya. Dia sangat ingin tahu tentang alam roh, dunia yang pernah mengalahkan keluarga Blaze. Qin Lai menjawab beberapa pertanyaannya dan menghindari pertanyaan yang lebih sensitif dengan senyuman dan hening sejenak. Liu yang dengan bijak tidak mendorongnya untuk jawaban apapun yang tidak akan dia berikan. Tentu saja, Qin Lai telah mengajukan banyak pertanyaan tentang jurang api ekstrim dan keluarga api juga. Cara tanggapannya identik dengan Qin Lai. Dia memberinya jawaban tentang semua yang dia bisa, tetapi tersenyum dan tetap diam tentang apapun yang menyentuh rahasia keluarga Blaze. Maka keduanya mengobrol satu sama lain dengan cara yang aneh ini, menanggapi kebumahadewa satu sama lain sambil mengikuti dengan santai di belakang Gansing. Berkali-kali, mereka berada di ujung pasukan. Gansing sesekali akan berbalik dan melihat mereka dari barisan depan. Dia tidak melakukan apa-apa selain tersenyum pada mereka ketika dia melakukannya. Setiap kali Yan Feng melihat mereka, wajahnya tampak sedikit gelap dan murung. Apakah dia merayumu? Qin Lai menunjuk Yan Feng sebelum memberi Liu yang setengah tersenyum. Dulu, kalian berdua sering nongkrong, kan? Itu benar, Liu yang mengakui secara terbuka. Dia pria yang longgar. Aku bukan satu-satunya di keluarga yang dia pacari, kau tahu. Qin Lai memberikan pendapatnya setelah kejutan kecil itu hilang. Dia bukan petarung yang buruk, dan penampilannya juga tidak terlalu buruk. Dia seharusnya cukup populer, kan? Bukan petarung yang buruk. Mata Liu yang berputar saat dia tersenyum padanya. Kecuali aku salah, kamu lebih kuat darinya, bukan? Hehe, katakan, apakah menurutmu dia akan membenciku karena memukulinya? Qin Lai bertanya. Kami, keluarga Blaze adalah orang-orang yang lugas. Kami biasanya tidak menggunakan tipu daya atau plot di belakang seseorang. Yan Feng mungkin tidak memiliki temperamen yang baik, tapi dia adalah anggota sejati keluarga Blaze. Dia orang yang baik, dan dia tidak mungkin menimbulkan masalah di belakang seseorang. Liu yang terlihat agak serius ketika dia mengatakan ini. Bahkan jika dia membencimu, dia akan menantangmu dan mengalahkanmu dengan cara biasa. Kami selalu menyelesaikan konflik internal kami melalui kekerasan, Anda tahu. Jadi maksudmu siapapun yang lebih kuat itu benar? Qin Lai tampak terkejut. Tentu saja, Liu yang mengangguk tanpa basa-basi, saat itu, Yan Feng adalah kapten regu 10 orang kami. Kemudian, Gansing datang, menantang Yan Feng untuk bertarung dan menang, mengklaim posisi kepemimpinan darinya. Sejak itu, Yan Feng telah menjadi wakil kapten regu kami. Dia telah menantang Gansing 3 kali di masa lalu untuk merebut kembali posisinya, tetapi dia belum berhasil sejauh ini. Jadi itu sebabnya dia menjadi wakil kapten selama ini, Qin Lai tertawa. Itu benar, dia mengambil tempatku dan menjadi wakil kapten tim sampai hari ini. Liu yang mendengus saat riak energi api yang kuat tiba-tiba menyebar darinya. Ketika saya bisa membuat 5 cincin matahari terbakar pada saat yang sama, saya akan menantang Yan Feng untuk bertarung dan merebut kembali posisi saya sebagai wakil kapten. Apakah ini cara seluruh keluarga Blaze memutuskan tugas mereka? Qin Lai tertawa terbahak-bahak. Apakah itu berarti saya dapat menggantikan Gansing sebagai kapten regu segera jika saya mengalahkannya? Tentu kamu bisa. Namun, kamu harus terlebih dahulu menjadi anggota keluarga Blaze, kata Liu yang penuh arti. Kalau begitu lupakan saja, hehe. Saya belum siap untuk bertemu dengan para tetua keluarga Blaze dulu. Qin Lai menggosok hidungnya dan tertawa canggung. Berhenti. Gansing tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak dengan agak serius. Apa yang salah? Liu yang bertanya dengan keras dari belakang. Gansing berbalik untuk melihatnya dan Qin Lai. Mungkin ada iblis peringkat tinggi yang beroperasi di sekitar area ini. Iblis peringkat tinggi. Ekspresi Liu yang sedikit berubah. Kita harus berhati-hati dan menghindari menjadi mangsa mereka. Gansing berkata dengan serius. Iblis peringkat tinggi adalah keturunan dari iblis pertama. Mereka adalah, Liu yang buru-buru mencoba menjelaskan hal-hal kepada Qin Lai. Namun, Qin Lai memotongnya dan berkata, aku tahu.
Aku tahu bahwa iblis peringkat tinggi adalah iblis neraka yang garis keturunannya sekuat kita. Qinlai memeriksa sekelilingnya sambil menyebarkan pikiran jiwanya dalam bentuk riak. Pasukan 10 orang yang dipimpin oleh Gan Xing juga berhenti maju dan berkumpul satu sama lain dengan cepat. Saat ini, mereka dikelilingi oleh berbagai gunung berapi yang sudah punah. Gunung berapi merah tua ada di mana-mana, tampak hampir seperti makam raksasa. Tanah tampak semerah darah, dan ada banyak batu coklat kemerahan dan kolam lava kering di tanah. Namun, tidak ada satupun tanaman atau jejak kehidupan yang terlihat dimanapun. Langit di atas kepala mereka berwarna merah. Seolah-olah awan itu sendiri terbakar hidup-hidup. Semua orang mengindahkan peringatan Gan Xing dengan serius dan memeriksa area tersebut untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Gumpalan pikiran jiwa yang tak terlihat menyapu area itu sambil menyebar semakin jauh. Pikiran jiwa Qinlai adalah yang tercepat dari semuanya. Hanya butuh sekejap baginya untuk menyebarkannya ke area terjauh. Pikiran jiwanya ditenagai oleh guntur dan kilat, dan jiwanya lebih kuat dari biasanya karena dia memiliki avatar jiwa binatang. Baik energi jiwa dan cakupannya jauh melebihi Gan Xing dan yang lainnya. Bagaimana kamu tahu ada iblis abis peringkat tinggi di dekat sini? Setelah mengamati sekeliling sejenak, Liu yang berjalan dari belakang dan melemparkan pertanyaan pada Gan Xing. Gan Xing tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menunjuk ke tengah gunung berapi yang sudah punah. Ada tumpukan tulang kemerahan gelap di tengah gunung berapi yang sudah punah itu. Tulang-tulangnya tidak mudah dikenali karena warnanya sama dengan gunung itu sendiri. Liu yang memperhatikan bahwa tulang-tulang itu disejajarkan dengan cara yang aneh hanya setelah Gan Xing menunjukkannya padanya. Pandangan serius segera memberitahunya bahwa tulang-tulang itu disejajarkan untuk membentuk semacam formasi rahasia. Iblis abis peringkat tinggi telah membuat formasi rahasia berdasarkan pemahaman iblis pertama tentang hukum abis. Liu yang segera tahu bahwa keputusan Gan Xing tepat. Qinlai berbalik untuk melihat tumpukan tulang yang telah disejajarkan menjadi formasi. Dia juga mengirim gumpalan jiwa yang memikirkan arah itu pada saat yang bersamaan. Pikiran jiwanya baru saja mendekati formasi aneh itu ketika aura api yang tebal tiba-tiba keluar. Api oranye diam-diam muncul dari dalam formasi. Sedikit demi sedikit, iblis abis peringkat tinggi berbentuk manusia muncul dari api yang hanya sebesar kuku jari. Ketika iblis abis peringkat tinggi telah muncul sepenuhnya, geosenter dari gunung berapi di sekitarnya tiba-tiba bergetar sedikit. Ekspresi Gan Xing berubah drastis saat dia berteriak, iblis itu mengembangkan garis keturunannya menggunakan geosenter gunung berapi. Qinlai tiba-tiba menyadari. Sangat mungkin bahwa iblis abis peringkat tinggi bersembunyi di pegunungan ini dan mengembangkan garis keturunannya secara rahasia. Iblis abis juga telah meninggalkan formasi aneh di tengah gunung berapi sehingga dia bisa mengamati sekelilingnya dan diperingatkan jika ada penyusup sesegera mungkin. Qinlai dan semua orang di pasukan telah menyebarkan pikiran jiwa mereka keluar. Karena semua orang memindai aktivitas sejauh mungkin dari area mereka saat ini, tidak ada yang memeriksa di bawah tanah dan memperhatikan anomali itu. Formasi aneh yang terbuat dari tulang kemerahan gelap mungkin telah beroperasi selama ini. Iblis abis peringkat tinggi mungkin telah memperhatikan mereka saat mereka tiba. Ketika Qinlai memperluas pemikiran jiwanya ke arah formasi aneh sebelumnya, iblis abis berpikir bahwa dia berencana untuk menghancurkannya. Itulah mengapa dia memanifestasikan jiwanya sendiri untuk menghentikannya dan secara tidak sengaja mengekspos dirinya sendiri. Mundur, teriak Gan Xing. Iblis ini mencoba mengembangkan garis keturunannya ke peringkat 9. Bahkan jika dia gagal dalam usahanya, dia masih peringkat 8 iblis neraka. Dia bukan seseorang yang bisa kita kalahkan seperti kita. Yan Feng dan yang lainnya tampak sangat ketakutan dengan wahyu ini. Sebuah peringkat puncak 8 peringkat tinggi iblis abis adalah sama dengan peringkat 8 prajurit ras dewa. Karena iblis khusus ini mencoba berevolusi ke peringkat 9, dia seharusnya lebih kuat dari itu. Iblis abis peringkat tinggi sekuat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh 10 orang mereka. Itulah mengapa perintah reaktif Gan Xing adalah agar mereka segera mundur. Qinlai masih memeriksa formasi aneh dengan rasa ingin tahu. Dia tidak panik seperti anggota regu ras dewa lainnya. Ayo pergi. Liu yang berdiri di dekat Qinlai. Ketika dia menyadari bahwa dia sedang kosong di tempat dia berdiri, dia dengan cemas meraih lengannya dan mencoba menyeretnya ke udara. Tersandung kemudian, Qinlai akhirnya terbangun dari pikirannya dan terbang dengan mantap di belakangnya. Dia tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya atau memanggil pelayan jiwanya dan avatar Soul Beast. Dia juga tidak ingin berpisah dengan regu ras dewa begitu cepat. Juga, dia hanya berada di peringkat 7 garis keturunan sekarang. Bahkan jika dengan kerja sama dari 10 orang regu ras dewa, masih akan sangat sulit bagi mereka untuk membunuh iblis abis peringkat tinggi yang akan mencapai peringkat 9.
Itulah mengapa dia dengan bijak memutuskan untuk pergi bersama Liu Yang dan yang lainnya. Namun, saat mereka bergerak menjauh dari formasi aneh itu, nyala api jingga aneh di tengah formasi aneh itu tumbuh semakin besar. Bayangan iblis dari iblis abis peringkat tinggi di dalam nyala api juga tumbuh lebih besar. Pada saat yang sama, energi api menyebar dari pusat formasi. Ini buruk. Dia sudah bangun. Dia memutuskan untuk menghentikan evolusinya untuk sementara. Teriak Gansing. Qinlai tiba-tiba melihat ke belakang. Ses. Api kecil di tengah formasi telah tumbuh menjadi bola api besar. Setelah bola api oranye terlepas dari formasi aneh, bola itu melayang menjauh dari tengah gunung berapi yang sudah punah dan terbang lurus ke arah pasukan seperti meteor raksasa yang terbakar. Bayangan iblis di dalam bola api perlahan tumbuh semakin jelas. Itu jelas merupakan tubuh fisik dari iblis abis peringkat tinggi. Itu berhasil merangkak keluar dari geosenter gunung berapi yang sudah punah menggunakan api. Keberuntunganmu benar-benar mengerikan, anak-anak dari keluarga Blaze. Anda seharusnya tidak berkelana ke tempat yang saya pilih untuk mengembangkan garis keturunan saya. Iblis abis peringkat tinggi bisa terlihat meregangkan tubuhnya dengan santai di dalam bola api. Itu jelas bersiap-siap untuk disembelih. Meskipun regu 10 orang Gansing telah bereaksi tepat waktu, mereka jelas tidak secepat peringkat puncak 8 iblis abis. Hanya masalah waktu sebelum mereka ditangkap olehnya. Tiba-tiba, Qinlai berjuang bebas dari genggaman Liu Yang dan berhenti. Pergi. Saya punya cara untuk menundanya dan melarikan diri nanti. Qinlai berteriak. Dia segera mengaktifkan jejak bulan perak di bahunya dan memanggil artefak roh tingkat ilahi, air mata bulan. 9 bulan sabit terbang keluar dari jejak bulan perak. Cahaya bulan yang murni dan sejuk tumpah dari bulan sabit. Mereka tampak dan merasa sangat tajam. Demuntir berubah menjadi 8 bilah bulan yang bisa memotong apa saja. Dia mengendalikan mereka dengan jiwanya dan menembakkan mereka langsung ke iblis abis peringkat tinggi. Artefak kelas ilahi. Peringkat puncak 8 abis devil tiba-tiba menjadi bersemangat ketika dia melihat cahaya dingin yang memancar dari muntir. Iblis abis peringkat tinggi seperti dia biasanya memiliki kegunaan unik untuk artefak peringkat tinggi. Dia juga tahu bahwa artefak kelas tinggi sangat berharga. Iblis abis cerdas seperti dia memiliki koneksi di alam lain. Bahkan jika muntir tidak cocok dengan kekuatannya, dia selalu bisa berdagang dengan ras lain untuk sesuatu yang lain. Setiap artefak kelas ilahi sangat berharga untuk sedikitnya. Dia bisa dengan mudah menukarnya dengan sejumlah besar material berharga yang tidak ada di abis. Dia yakin bahwa artefak kelas ilahi dapat ditukar dengan harta pamungkas yang berguna untuk evolusi garis keturunannya. Selain itu, pemilik artefak kelas ilahi ini hanyalah anak nakal peringkat 7 Dewa Ras. Jika dia bisa menangkap Qinlai hidup-hidup, dia bahkan mungkin bisa menebusnya untuk barang-barang yang lebih berharga. Kegembiraannya membengkak ketika dia memikirkan hal ini. Dia berpikir bahwa keputusannya untuk menghentikan evolusi sementara sangat bijaksana. Artefak kelas ilahi. Dia benar-benar memiliki artefak kelas ilahi. Iblis abis bukan satu-satunya yang terkejut. Gansing dan pasukannya benar-benar terkejut menemukan Qinlai memegang artefak kelas ilahi. Mereka semua tahu betapa berharganya artefak kelas ilahi. Apa yang harus kita lakukan, Gansing? Liu yang berteriak, kami bersepuluh, dia dan artefak kelas ilahi. Apakah mungkin bagi kita untuk mengalahkan iblis itu? Rekan-rekan setimnya memandangnya dan menunggu keputusannya juga. Sebuah tatapan berat mengunjungi wajah tampan Gansing. Sesaat kemudian, dia berteriak, kami akan tinggal dan bertarung bersamanya. Baik, semua orang, bahkan Yan Feng telah berbalik dan pindah ke posisi. Mereka dengan cepat membentuk formasi yang dimaksudkan untuk digunakan selama pertarungan yang sulit. Peringkat puncak 8 abis devil disebut Acarus. Tubuhnya yang tinggi tersembunyi di dalam bola api yang sangat besar saat dia dengan bersemangat menunggu kedatangan muntir. Baru-baru ini, saat keluarga Blaze menginvasi Extreme Flame Abyss, Lord of the Abyss terlibat dalam pertarungan melawan para ahli dari keluarga Blaze. Area tempat tinggal Acarus sebelumnya berada di tengah-tengah area yang diperebutkan, dan pertempuran tidak akan berhenti sejenak. Meskipun garis keturunannya telah selesai berubah, dia, yang maju ke ranah Lord of the Abyss, terpaksa meninggalkan rumahnya. Pada akhirnya, dia memilih area ini jauh dari medan perang. Acarus adalah iblis neraka peringkat tinggi dan garis keturunannya berasal dari iblis pertama. Dia dilahirkan dengan kecerdasan yang sangat tinggi dan dia tahu bagaimana menghindari bahaya. Juga, jurang api ekstrim terhubung ke alam lain. Sesekali, beberapa pedagang dari dalam alam semesta akan datang ke abis api ekstrim untuk melakukan bisnis dengan iblis abis peringkat tinggi seperti dia. Selama dia bisa membawa cukup banyak untuk berdagang dengan pedagang ini,
dia bisa mendapatkan bahan berharga yang cocok untuk kemajuan garis keturunannya. Tapi sementara dia adalah iblis abis peringkat tinggi, dia tidak kaya. Materi yang dia kumpulkan dalam hidupnya tidak terlalu berharga. Para pedagang dari alam lain tidak menginginkannya. Ini menyebabkan kemajuan garis keturunannya tidak terlalu mulus. Muntir Qinlai yang dirilis kali ini tampaknya merupakan artefak kelas ilahi dilihat dari auranya, dan oleh karena itu, harus sangat berharga. Jika dia bisa mendapatkan muntir, dia akan bisa menukar banyak material berharga untuk memajukan garis keturunannya. Dia sangat bersemangat. Kamu masih tidak akan pergi. Qinlai melepaskan air mata bulan dan bersiap untuk menggunakan garis keturunan roh iblis bermata 8 untuk membuka pintu bintang ketika Gan Xing dan yang lainnya pergi. Qinlai, yang memanggil pelayan jiwa untuk bertarung, melihat Gan Xing dan yang lainnya berbalik dan berteriak dengan mendesak. Dia tidak ingin mengungkapkan dirinya begitu awal. Dia tidak ingin memanggil budak jiwa di depan Gan Xing dan yang lainnya. Kami tidak bisa melihat Anda mati, kata Gan Xing muram. Saat dia berbicara, kelompok 10 orang ini telah membentuk formasi dan menuju ke arahnya. Datanglah di antara kita, Liu yang berteriak. Qinlai meringis di dalam. Lepaskan semua kekuatan artefak kelas ilahi. Dengan kita semua bersama-sama, kita mungkin memiliki kesempatan. Sa berteriak. Dia dan Yan Feng telah memanggil jiwa api mereka. Seekor burung vermilion dan seekor naga keluar dari tubuh mereka. Pada saat yang sama, Gan Xing mengaktifkan Flame World dan menyelimuti semuanya. Di dalam dunia api, kekuatan regu 10 orang ini segera meningkat pesat. Bahkan jiwa api menjadi energi dan ganas di dalam dunia api. Pada saat ini, muntir, yang telah berubah menjadi pedang bulan melesat ke bola api itu seperti kilat. Bum bum bum. Bilah bulan jatuh di atas bola api seperti batu raksasa di atas drum. Bola api mengeluarkan gemuruh yang memekakkan telinga tetapi tidak pecah. Di dalam bola api, Acarus tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu memiliki artefak kelas ilahi, tetapi itu sama sekali cocok dengan kekuatan garis keturunanmu. Kamu tidak dapat memanifestasikan kekuatan sebenarnya dari artefak ini. Ledakan. Di samping Acarus, gunung berapi mati yang sangat besar tiba-tiba meledak. Qinlai melihat dan sepertinya melihat bahwa cahaya bulan yang dingin melintas melalui gunung berapi yang meletus itu. Pikirannya berubah, dan dia secara mental berkomunikasi dengan Yu Ye untuk menanyakan situasinya. Jiwa Yu Ye tersembunyi di dalam bilah bulan saat ia menuju bola api. Setelah menerima pesan mental, Yu Ye segera menanggapi dan menjelaskan situasinya. Kekuatan garis keturunan orang ini tampaknya sangat terhubung dengan bumi ekstrim Flame Abyss. Dia menggunakan metode yang tidak diketahui untuk memindahkan momentum muntir ke gunung berapi mati di sekitarnya. Bum bum bum. Gunung berapi mati lainnya meledak di sebelah Acarus, juga dengan aura muntir. Ini berarti Acarus menggunakan kekuatan garis keturunan misteriusnya untuk mentransfer kekuatan besar air mata bulan ke gunung berapi itu. Kembali. Qinlai memerintahkan. 9 bilah bulan tetesan air mata tiba-tiba berubah menjadi 9 sinar cahaya yang terbang kembali dari bola api. Mengambang di udara, ekspresi Qinlai menjadi gelap. Dia berteriak lagi pada Gan Xing dan yang lainnya, pergi dulu. Jangan khawatirkan aku. Kamu menolak untuk pergi. Sekarang, kamu bisa melupakan melarikan diri. Acarus tertawa. Bola menyala yang seperti meteor terbang di atas mereka di langit. Kemari, cepat. Liu yang memanggil Qinlai dari bawah, ingin Qinlai bergabung dengan kelompok mereka. Masuki dunia apiku, teriak Gan Xing. Qinlai menatap mereka dalam-dalam dan berkata, kamu menolak untuk pergi, maka aku akan pergi. Gan Xing dan yang lainnya tercengang. Pada saat ini, tubuh Qinlai melintas dengan kilat, dan guntur meraung di dalam tubuhnya. Sebuah sambaran petir menyambar ke kejauhan. Ketika Gan Xing dan yang lainnya bereaksi, mereka menemukan bahwa sosok Qinlai telah menghilang setelah kilat muncul. Sial, Yan Feng mengutuk. Alasan mengapa mereka berani untuk tetap tinggal adalah karena mereka melihat bahwa Qinlai memiliki artefak kelas ilahi. Mereka ingin menggunakan kekuatan artefak kelas ilahi bersama dengan teknik rahasia mereka untuk melukai Acarus secara serius. Mereka pasti tidak menyangka Qinlai tiba-tiba melarikan diri. Acarus juga terdiam. Dia berpikir bahwa kelompok Qinlai dan Gan Xing milik tim ras dewa yang sama memiliki hubungan dekat. Tapi Qinlai tiba-tiba pergi. Tidak, artefak kelas ilahi ada di tangannya. Acarus hanya sedikit ragu sebelum memutuskan untuk meninggalkan Gan Xing dan yang lainnya untuk mengejar Qinlai. Salah satu alasannya adalah Qinlai memiliki artefak kelas ilahi, yang lainnya adalah Qinlai sendiri. Dia berpikir bahwa Qinlai, yang memiliki artefak kelas ilahi, akan memiliki status luar biasa di keluarga Blaze, dan dapat memberinya manfaat terbesar.
Dia mengejar aura Qinlai. Kelompok 10 orang, yang dipimpin oleh Gan Xing, menyaksikan dengan bingung dia segera menghilang dari pandangan mereka seperti Qinlai. Di sisi lain, Qinlai, yang telah menggunakan garis keturunan roh iblis bermata delapan dan Blitz Thunder Escape untuk melarikan diri, bergerak lebih jauh. Dia perlahan tumbuh lebih jauh dari Gan Xing dan yang lainnya. Saat dia menggunakan Blitz Thunder Escape, dia dengan sengaja mengendalikan kekuatannya. Dia terus berada dalam jangkauan persepsi Acarus. Dia sengaja memikat Acarus. Setelah belasan kali, dia berhenti di atas gunung berapi yang mati dan menunggu dengan tenang. Artefak tingkat ilahi muntir tergantung jelas di atas kepalanya dan melepaskan aura tajamnya. Dia menunggu diam-diam sampai Acarus tiba. 10 menit kemudian, Acarus datang dengan ganas dalam bola apinya. Dia tiba-tiba terdiam. Di atas gunung berapi, Qinlai tersenyum tanpa rasa takut, dan bahkan ejekan di matanya. Acarus tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Acarus tidak menuntutnya. Bola api tempat dia berada melayang diam-diam di udara. Dia memeriksa Qinlai dari jauh. Pada saat ini, Qinlai berdiri di pintu masuk gunung berapi mati dengan senyum di wajahnya. Cahaya terang yang dilepaskan oleh artefak tingkat ilahi, muntir di atas kepalanya bersinar seperti bintang. Qinlai tidak menunjukkan tanda-tanda garis keturunannya mencapai akhir kekuatannya. Tanpa menggunakan semua kekuatannya, mengapa dia tiba-tiba berhenti dan menunggu di sini dengan tenang? Ekspresi Acarus menjadi gelap saat dia menjadi waspada. Dia curiga bahwa para ahli ras dewa bersembunyi di dekatnya. Dia mulai memeriksa sekeliling dengan jiwanya. Jiwa Acarus dengan gelisah bergerak melalui gunung berapi yang mati seperti karpet yang menyebar. Puluhan detik kemudian, sedikit kebingungan muncul di matanya. Dia tidak merasakan riak jiwa atau tanda kehidupan. Garis keturunannya terhubung ke bumi ekstrim Flame Abyss. Selama medan biomagnetik makhluk kuat ada di dekatnya, dia bisa merasakannya. Yaitu, kecuali ada ahli garis keturunan peringkat 10 yang bersembunyi di suatu tempat menyembunyikan kehadiran mereka. Tentu saja, orang-orang dengan level itu tidak perlu menyembunyikan diri dan bisa membunuhnya secara instan. Dia yakin tidak ada ahli ras dewa yang bersembunyi di dekatnya. Setelah mengkonfirmasi, dia langsung menghela nafas lega. Kegugupan dan kecemasannya memudar. Wah, apakah kamu sadar bahwa kamu tidak bisa melarikan diri sehingga kamu tetap tinggal? Dia mencibir. Qinlai menyeringai dan berkata, iya. Beri aku artefak kelas ilahi itu, dan biarkan dirimu ditangkap. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Acarus menjadi bersemangat. Kamu memegang artefak kelas ilahi, kamu harus memiliki status tinggi di keluarga Blaze. Siapa orang tuamu? Haha, aku pikir hidupmu sangat berharga. Qinlai terdiam dan kemudian menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia berkata, kamu sangat serakah. Menurut apa yang saya tahu, iblis abis dari abis api ekstrim bertarung dengan keluarga Blaze. Ketika kedua belah pihak bertemu, mereka akan bertarung sampai mati. Sebagai abis peringkat tinggi iblis, kamu tidak langsung membunuh anggota keluarga Blaze, kamu hanya ingin menangkap mereka hidup-hidup untuk mengambil harta mereka. Kamu benar-benar aneh di antara iblis neraka. Semua garis keturunan dari iblis abis peringkat tinggi berasal dari peringkat 9 dan peringkat 10 iblis pertama. Semua Lord of the Abyss adalah keturunan dari setidaknya peringkat 9 Lord of the Abyss. The Lord of the Abyss dapat dianggap sebagai penguasa level Abyss mereka masing-masing. Mereka menguasai banyak iblis abis peringkat rendah dan mengumpulkan kekayaan besar. Lord of the Abyss tidak hemat untuk keturunan langsung mereka. Juga, iblis abis ini memiliki garis keturunan peringkat 8 yang akan segera berevolusi ke level Lord of the Abyss. Dia adalah keturunan yang menjanjikan. Tetuanya akan membuat persiapan untuk transformasi garis keturunannya. Orang ini memilih tempat paling terpencil ketika garis keturunannya berubah dan tidak memiliki perlindungan dari para tetua. Ini sangat aneh. Juga, dia sangat serakah. Dia tidak mencoba untuk melawan dan membunuh anggota keluarga Blaze seperti kebanyakan iblis neraka. Ini semua terasa aneh. Semua poin ini menyebabkan Qinlai merasakan ketertarikan pada iblis abis peringkat tinggi ini. Hanya iblis abis yang garis keturunannya mencapai peringkat 9 yang bisa disebut Lord of the Abyss, dan hanya Lord of the Abyss yang bisa memerintah wilayah mereka sendiri, serta merekrut bawahan. Ekspresi Acarus tidak bagus saat dia mendengus dan berkata, ketika garis keturunanku mencapai peringkat 9 dan aku menjadi Lord of the Abyss, aku akan bisa menguasai area di Extreme Flame Abyss, dan memanggil iblis abis peringkat rendah untuk bersumpah kesetiaan kepadaku. Tapi saat ini, garis keturunanku belum mencapai peringkat 9, jadi aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Qinlai dengan santai bertanya, bagaimana dengan orang tuamu nenek moyang dari garis keturunanmu, bukankah mereka seharusnya membantumu?
Ekspresi Acharus meredup. Bahkan Tuan Besar Abis bisa mati, apalagi peringkat 9 Tuan Abis nenek moyang garis keturunan saya terbunuh dalam pertarungan 10.000 tahun yang lalu melawan Tuan Besar lainnya. Yang lain memakan daging dan darahnya, tetapi mati lama yang lalu. Haruskah saya mengandalkan jiwa yang mati? Tidak heran, Qinlai mengangguk dengan lembut. Karena nenek moyang garis keturunan Acharus telah meninggal sejak lama, dia tidak dapat menerima bantuan apapun. Mungkin karena ini, dia memilih tempat terpencil untuk mengubah garis keturunannya dan dia sangat rakus akan kekayaan. Dia ingin menggunakan transformasi ke peringkat 9 untuk mengubah nasibnya. Jika garis keturunanmu mencapai peringkat 9, dan kamu menjadi Lord of the Abyss, akankah kamu pergi mencari orang yang membunuh nenek moyang garis keturunanmu untuk membalas dendam? Qinlai bertanya dengan rasa ingin tahu. Pembalasan dendam, Acharus terdiam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bermusuhan dengannya. Dia membunuh nenek moyang garis keturunanmu, kamu berada dalam kemiskinan selama hampir 10.000 tahun, dan kamu harus berjuang untuk terobosanmu, apakah kamu tidak membencinya? Qinlai terkejut. Kamu sama sekali tidak mengerti kami. Mata Acharus dipenuhi dengan penghinaan. Hanya pertempuran berdarah yang dapat merangsang garis keturunan kita untuk berevolusi, sehingga kita dapat naik ke peringkat yang lebih tinggi. Ras iblis neraka selamanya akan terus bertarung dan membunuh ketika tidak ada orang luar yang hadir. Pertempuran kita bukanlah kemenangan dan kekalahan, tetapi hidup dan mati. Mayat yang jatuh akan dimakan, dan lebih memperkuat pemenangnya. Ini adalah hukum abis. Kami tidak akan membenci pemenang karena ini adalah hukum neraka yang berdarah. Ketika saya mencapai peringkat 9, dan menjadi Lord of the Abyss, saya akan mengumpulkan kekuatan. Jika saya ingin berevolusi lagi, saya akan menantang Lord of the Abyss lainnya. Pada saat itu, saya mungkin keluar sebagai pemenang, atau kalah dan dilahap. Jika seseorang ingin menjadi penguasa tertinggi Abyss ini, untuk menjadi Great Lord of the Abyss, Anda harus siap mati. 3 Great Lord of the Extreme Flame Abyss mengalahkan Iblis Abyss dengan peringkat yang sama dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memakan daging mereka untuk naik ke peringkat 10 garis keturunan. Dalam perjalanan mereka untuk menjadi Great Lord of the Abyss, saya tidak tahu berapa banyak peringkat Lord of the Abyss yang terbunuh dalam pertempuran, dan dimakan. Pertempuran seperti ini dalam mengejar garis keturunan mengikuti aturan Abyss, tidak akan ada kebencian. Acharus menatap Qinlai dengan dingin, suaranya penuh dengan penghinaan. Kami hanya akan merasakan kebencian saat bertarung melawan orang luar sepertimu. Qinlai mendengar penjelasannya. Dia akan berbicara ketika pikirannya sedikit berubah. Dia sekali lagi merasa bahwa dia sedang diamati. Tampaknya ada sepasang mata dalam kegelapan yang akan fokus padanya sesekali. Dia tidak tahu bahwa Enos telah datang ke jurang api ekstrim, dan bisa merasakan lokasinya menggunakan garis keturunannya melalui utas jiwa Tuan Besar dari jurang kehancuran beku. Aku tidak tahu kenapa aku membuang waktu untuk menjelaskan ini padamu. Acharus merasa bahwa dia aneh dan berpikir dia membuang-buang kata dengan Qinlai. Beri aku artefak kelas ilahi, jangan menolak, aku akan membawamu untuk mendapatkan bahan berharga yang cukup dari orang tuamu. Apakah garis keturunanku bisa berubah menjadi peringkat 9 akan tergantung pada dirimu dan artefak kelas ilahimu. Keberuntunganmu benar-benar tidak bagus. Qinlai tiba-tiba tertawa. Di antara tawa, dia mengaktifkan kemampuan laten pintu bintang dalam garis keturunan roh iblis bermata 8. Sebuah cahaya terang terbentuk di belakangnya. Pintu kerajaan. Acharus mengubah ekspresinya. Dia akhirnya mengerti mengapa Qinlai tidak takut. Pada saat ini, budak jiwa Asura Rache Void Realm yang dipimpin oleh Curtis keluar dari pintu bintang. Curtis dan yang lainnya segera menyebar dan mengepung Acharus setelah melewati pintu bintang. Sebelum mereka datang, Qinlai sudah memberi mereka perintah secara mental. Karena itu, mereka segera melepaskan altar jiwa mereka setelah mengelilingi Acharus. Mereka menggunakan seni rahasia untuk menahan bagian dunia ini untuk mencegah Acharus melarikan diri. Mereka berlabuh kekuatan menahan di bumi. Melalui peringatan Qinlai, mereka tahu bahwa garis keturunan Acharus memiliki hubungan dengan bumi dari jurang api ekstrim. Bagaimana kamu bisa dengan mudah membuka pintu masuk ranah dan di sini? Dan bukan lorong jurang, teriak Acharus. Dia memahami keluarga Blaze dengan baik karena keluarga ini sering datang ke Extreme Flame Abyss untuk berburu. Dia sudah sering berinteraksi dengan mereka. Dia tahu bahwa hampir tidak ada anggota keluarga Blaze yang terampil dalam kekuatan spasial, dan keluarga Blaze tidak dapat membangkitkan bakat apapun yang terkait dengan ruang dalam garis keturunan mereka. Karena ini, hampir tidak ada anggota keluarga Blaze yang akan membuang energi mereka untuk seni spasial. Oleh karena itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa Qinlai bisa membuka pintu masuk ranah.
Aku sangat berbeda dari anggota keluarga Blaze yang kamu kenal. Qin Lai menyeringai. Dia menyipitkan matanya dan berkata, tangkap dia hidup-hidup. Budak jiwa yang dipimpin oleh Curtis menerima perintah dan menyerang Acarus. Acarus melolong marah. Bola api tempat dia berada tiba-tiba berubah menjadi panas. Qin Lai tidak memandangnya, tetapi menggunakan persepsi jiwanya untuk menemukan apa yang di sekitarnya membuatnya cemas. Namun, ketika dia mencoba mendeteksi sumber kecemasannya, perasaan diperhatikan menghilang lagi. Aneh, dia bingung. Mungkin karena dia mendeteksi ada yang tidak beres, dia melepaskan Curtis dan yang lainnya lebih awal untuk mengurus Acarus sesegera mungkin. Dia sangat tertarik pada Acarus, iblis abis peringkat tinggi dan cerdas ini. Dia bahkan ingin avatar Soul Beast memperbudaknya. Hanya iblis peringkat tinggi seperti Acarus yang layak dari Soul Beast yang menyia-nyiakan kekuatan jiwa untuk memperbudaknya. Iblis abis dengan peringkat 8 garis keturunan seperti iblis ular bermata perak sangat kuat, tetapi kecerdasan mereka terbatas, dan mereka tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Jika dia memperbudak iblis ular bermata perak, dia hanya akan memiliki monster ganas untuk dilawan, tetapi tidak ada yang lain. Acarus berbeda. Orang ini adalah iblis abis peringkat tinggi. Begitu dia diperbudak, Qin Lai bisa menggunakannya untuk banyak hal. Karena itu, Qin Lai memutuskan untuk menangkapnya hidup-hidup daripada membunuhnya. Acarus benar-benar tertutup oleh bola api itu. Curtis dan yang lainnya duduk di altar jiwa mereka, terus-menerus mengeluarkan seni garis keturunan rahasia dari Asura Rache untuk menyerang bola api itu. Banyak bayangan gelap, siklon yang sangat dingin, dan kilatan petir menabrak bola api. Di dalam bola yang menyala, tubuh Acarus berputar dengan keras saat dia meraung dengan marah. Tapi bola api itu tidak meledak. Saat pukulan terus datang, gunung berapi mati di sekitarnya mulai mengaum lagi seolah-olah mereka mengambil kerusakan untuknya. Tapi iblis abis ini hanya berada di peringkat 8. Dia belum sepenuhnya naik ke jajaran Lord of the Abyss. Menghadapi para ahli Void Realm seperti Curtis, bahkan jika dia menggunakan garis keturunan alaminya untuk sepenuhnya bertahan, dia hanya akan mampu bertahan selama belasan detik. Ledakan. Bola api besar itu akhirnya meledak di bawah rentetan serangan. Sosok Acarus, yang telah bersembunyi di dalam bola api, diekspos ke Qin Lai dan yang lainnya. Tangkap dia hidup-hidup, perintah Qin Lai. Curtis tertawa sinis. Altar jiwa 6 tingkat di bawahnya tiba-tiba jatuh ke arah Acarus. Kekuatan atraktif besar terbentuk di bagian bawah altar jiwa 6 tingkat untuk menahan Acarus dengan aman. Pada saat yang sama, Qin Lai membentuk pintu bintang lagi dan membiarkan Curtis melemparkan Acarus ke sisi lain. Di sisi lain adalah avatar Soul Beast. Acarus tidak akan bisa melarikan diri dari avatar Soul Beast. Dia ingin melihat apakah pemahamannya tentang seni rahasia ras jiwa telah mencapai perkiraannya melalui Acarus. Jika avatar Soul Beast-nya berhasil memperbudak Acarus, dia akan mencapai level yang diperlukan untuk memperbudak serangga Fudo pertama juga. Baginya, Acarus adalah eksperimen terbaik. Perlombaan jiwa. Acarus berteriak ketakutan sebelum dia dimakan oleh pintu bintang. Di ujung lain pintu bintang, di antara kehadiran jiwa yang melonjak, penampilan Soul Beast terungkap. Sebagai iblis peringkat tinggi, dia jelas tahu asal-usul ras jiwa. Setelah menyadari ada seorang ahli Soul Rache di sisi lain dari pintu bintang, dia segera tahu nasib apa yang menunggunya. Curtis, tetap di sini untuk sementara, aku harus mengurus beberapa hal. Qin Lai berbalik dan memerintahkan. Curtis mengangguk. Pintu bintang yang terbuat dari kemampuan laten garis keturunan roh iblis bermata 8 tiba-tiba berubah, dan menunjukkan sosok Zhuang Jing di sisi lain. Qin Lai memimpin budak jiwa ras Asura untuk melewatinya. Kembali ke Frost Desolation Abyss, perintah Qin Lai kepada mereka. Budak jiwa ini telah berada di Frost Desolation Abyss membantu Miao Fengtian menempa Course Demons. Dia telah memindahkan orang-orang ini dari Frost Desolation Abyss ke Extreme Flame Abyss dengan kemampuan laten Stardor. Setelah menyelesaikan masalah Acarus, dia menyuruh Curtis menjaga jurang api ekstrim, dan menggunakan jiwanya sebagai pelacak untuk kembali ke alam Boluo melalui Zhuang Jing. Salam, Guru. Zhuang Jing melihat pintu bintang muncul dan tahu dia akan tiba. Ketika sosoknya muncul, dia memanggil dengan senyum di wajahnya. Baru-baru ini, Zhuang Jing telah bertindak sebagai perwakilan Qin Lai dan melewati perintah Qin Lai di Pulau Tujuh Roh. Setelah meninggalkan ras bulan tenang, Zhuang Jing sekarang tinggal di Pulau Tujuh Roh dan memiliki menara miliknya. Hanya dia dan Lin Jie yang tinggal di menara ini. Begitu dia menerima perintah mental dari Qin Lai, dia akan segera menghubungi Gerong Guang dan meminta Gerong Guang meneruskannya. Dia adalah sepasang mata yang diatur Qin Lai di Pulau Tujuh Roh. Melalui matanya, Qin Lai bisa mengetahui situasi Boluo Realm dan Land of Chaos. Melalui dia,
dia bisa berkomunikasi dengan Song Tingyu dan Tang Siki sehingga mereka akan maju berdasarkan rencananya. Di mana Lin Jie? Qin Lai tiba-tiba bertanya. Zhuang Jing sedikit bingung dan berkata, Tuan, untuk apa Anda menemukannya? Pada saat ini, budak jiwa ras Asura telah bergerak menuju altar pengorbanan tulang putih mengikuti aturan Qin Lai. Mereka akan kembali melalui pintu alam menuju Frost Desolation Abyss. Hanya dia dan Qin Lai yang tersisa di kamar. Saat dia berbicara, dia dengan malu-malu bergerak ke arah Qin Lai, dan meraih lengan tebal Qin Lai dengan wajah merah. Dia berkata, Tuan, apakah Anda tertarik pada Lin Jie gadis itu, baru-baru ini mengagumi saya. Dia sangat ingin tahu tentang kemajuan garis keturunan saya. Jika guru menginginkannya, saya dapat mengaturnya untuk Anda. Saat dia berbicara, dia menyapukan cahaya dadanya ke lengan Qin Lai, matanya penuh emosi. Sejak malam terakhirnya dengan Qin Lai, dan naik ke peringkat 7 garis keturunan dari peringkat 6, Zhuang Jing mengantisipasi waktu berikutnya. Dia berharap untuk meningkatkan kekuatan garis keturunannya lebih cepat melalui Qin Lai. Garis keturunan dia berasal dari Serene Moon Rache. Semakin kuat garis keturunannya, semakin banyak kekuatan bulan yang bisa dia serap dari 9 bulan Boluo Realm. Ini akan sangat membantu kemajuan kultivasinya. Dia selalu ambisius, dan ingin memperkuat dirinya sendiri. Di masa lalu, dia telah bekerja keras. Saat ini, ketika dia menemukan bahwa persatuan dia dan Qin Lai adalah jalan pintas yang sangat efektif, dia memiliki pemikiran lain. Apakah Lin Jie tidak dapat kembali ke kuil bulan sama sekali? Saat dia menikmati menjilat Zhuang Jing, Qin Lai bertanya, apa yang dia pikirkan? Dia dan aku tidak bisa kembali, kata Zhuang Jing lembut. Aku membutuhkan budak jiwa. Aku membutuhkannya untuk berada di Pulau Flaming Sun untuk membantu menyampaikan pesan kapan saja. Aku membutuhkannya sebagai lokasi jiwa yang stabil. Qin Lai menyipitkan matanya, dan mengangkat dagu bundar Zhuang Jing dengan tangannya. Dia berkata, jika dia mau diperbudak, saya tidak membutuhkan tubuhnya. Saya akan memberikan kekuatan jiwa murninya sehingga dia tidak perlu khawatir tentang kekuatan jiwa dalam terobosannya. Juga, saat dia diperbudak, saya akan melakukannya, bertanggung jawab atas semua bahan yang dia butuhkan untuk berkultivasi. Bahkan jika dia mencapai alam abadi di masa depan, saya akan menyiapkan semua bahan roh yang diperlukan untuk membuat altar jiwa. Boluo Realm dan Land of Chaos adalah semua tanah penting yang dia kuasai. Dia membutuhkan 2 suar jiwa yang stabil di 2 tempat ini untuk menyampaikan pesan jiwanya kapan saja. Budak jiwa ras Asura berada di alam abadi yang paling lemah. Mereka akan sia-sia untuk digunakan sebagai suar jiwa. Juga, mereka dari ras Asura. Itu tidak cocok bagi mereka untuk hidup lama di antara umat manusia. Karena itu, ia membutuhkan manusia untuk menjadi suar jiwa dan menjadi sepasang mata baginya yang ditempatkan di Pulau Flaming Sun. Kamu tidak menginginkan tubuhnya, Zhuang Jing terkejut. Aku ingin dia menjadi sepasang mata untukku, kata Qin Lai. Saya akan berbicara dengan Lin Jie tentang ini, dan menjelaskan kondisinya untuk melihat apakah dia bersedia. Zhuang Jing mengangguk. Ada sesuatu yang harus kamu jelaskan dengan jelas. Setelah perjanjian jiwa terbentuk, akan sulit baginya untuk menyingkirkanku dalam hidup ini. Kamu harus memastikan dia mengerti ini, kata Qin Lai dengan sungguh-sungguh. Saya akan. Zhuang Jing mengangguk patuh. Pada saat ini, tangannya telah mengikuti sepanjang dada Qin Lai ke pinggangnya. Qin Lai menarik napas dalam-dalam, mengangkat Zhuang Jing dan berjalan menuju kamar Zhuang Jing. Setelah badai yang bergejolak, Qin Lai berjalan keluar dari menara Zhuang Jing menuju pintu masuk ranah rahasia menuju tanah kekacauan. Saat dia berjalan keluar, dia melihat Lin Jie datang dari jauh. Di bawah cahaya malam, Lin Jie tampak mengenakan cahaya bulan saat kekuatan bulan mengalir darinya. Terbukti, Lin Jie telah menggunakan cahaya bulan malam Boluo Realm untuk mengolah seni rahasia di tempat lain. Inilah mengapa dia memiliki cahaya bulan yang begitu jelas padanya. Salam, Tuan Pulau Qin. Melihat Qin Lai berjalan keluar dari ruangan, Lin Jie terkejut dan kemudian membungkuk. Dia melihat bahwa pakaian Qin Lai berantakan. Pikirannya berubah dan dia tanpa sadar melirik ke dalam ruangan. Dia menemukan bahwa Zhuang Jing tidak datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia segera tahu bahwa Qin Lai dan Zhuang Jing pasti pernah bertemu sebelumnya. Sebuah flus membuat jalan ke wajah Lin Jie ini. Qin Lai meliriknya, mengangguk, dan pergi tanpa sepatah kata pun. Lin Jie memperhatikannya saat dia menghilang sebelum kembali ke menara dan datang ke kamar Zhuang Jing. Di dalam kamar tidur, udara dipenuhi dengan aroma dan jejak peristiwa baru-baru ini. Zhuang Jing menutupi tubuhnya dengan selimut. Semua bagian tubuhnya yang terbuka di luar terbuka. Kakak senior, pertarunganmu benar-benar sengit.
Lin Jie memutar mulutnya dan berkata dengan masam. Kali ini, apa yang kamu dapatkan melalui dia? Semburat merah tidak memudar dari wajah Zhuang Jing saat dia berkata dengan malas, adik perempuan, jangan katakan bahwa kakak perempuan tidak menjagamu, sekarang ada jalan pintas di depanmu, itu hanya tergantung pada bagaimana kamu akan memilih. Dia mempersempit kata-kata Qin Lai dan memberitahu niat Lin Jie Qin Lai agar Lin Jie memutuskan. Jika dia ingin aku menjadi budak jiwanya, dia harus datang mengatakannya kepadaku secara pribadi, dan bukan melaluimu, kata Lin Jie penuh kebencian. Kenapa dia melakukannya melaluimu? Oh, aku mengerti. Lain kali dia datang, aku akan membuatnya berbicara denganmu, kata Zhuang Jing sambil tersenyum kecil. Qin Lai pertama kali datang ke Pulau Pemanggilan Jiwa melalui pintu masuk alam rahasia Boluo Realm dan kemudian ke Pulau Bayi Jahat. Ketika dia muncul di Evil Infant Island, dia menyebabkan para praktisi bela diri di Flaming Sun Island berteriak. Yi Yuan dengan cepat datang. Apakah formasi teleportasi super besar ke dunia tengah sudah selesai? Qin Lai bertanya langsung. Sebelum dia memimpin para praktisi bela diri tanah kekacauan untuk menyerang Frost Desolation Abyss, Evil Infant Boy, Tang Siki, Mo Hai, Yao Tai dan para pengrajin lainnya sedang membangun formasi teleportasi super besar menuju dunia tengah. Dia berpikir jika rencana Evil Infant Boy tidak memiliki masalah, mereka seharusnya sudah berhasil membangun formasi teleportasi sekarang. Sudah berhasil, Yi Yuan berkata sambil tersenyum. Sangat bagus. Qin Lai menjadi bersemangat. Di Pulau Pemanggilan Jiwa, di dalam altar roh Nether Tulang Putih Tate, ada formasi teleportasi yang terhubung ke benua Nether. Formasi teleportasi ini tampaknya sangat penting bagi Nether Realm. Itu tidak bisa selalu berada di Pulau Pemanggilan Jiwa dan hanya terhubung ke benua Nether. Bukan itu yang dibutuhkan Qin Lai. Dia membutuhkan formasi teleportasi super besar yang terhubung ke dunia tengah Spirit Realm, yang akan berguna untuk tindakannya di masa depan. Mendengar bahwa Evil Infant Boy dan yang lainnya telah membangun formasi teleportasi seperti itu, dia menjadi bersemangat. Ini berarti para pembuat Flaming Sun Island telah membuat terobosan besar dalam hal formasi teleportasi. Keputusannya untuk membiarkan Evil Infant Boy melihat diagram kuno bukanlah hal yang sia-sia. Di bawah arahan Yi Yuan, dia dengan cepat datang ke formasi teleportasi super besar yang telah dibangun oleh Evil Infant Boy, Mo Hai, Tang Siki, Yao Tai dan para pengrajin lainnya. Formasi teleportasi ini lebarnya hampir 300 meter. Itu menggunakan kristal takdir, batu pantasem, giok ethereal, batu frostar dan bahan roh spasial lainnya sebagai basis. Batu-batu itu bertuliskan diagram yang sangat indah, dan ada juga diagram roh yang terukir di dalamnya. Batu roh spasial ditempatkan di alur pada formasi teleportasi untuk memberikan kekuatan. Seluruh formasi teleportasi adalah bentuk segi 6. Setiap sudut mengeluarkan getaran spasial yang kuat. Pada saat ini, hanya Evil Infant Boy yang ditempatkan di sini dan melihat kedatangan Qin Lai. Dia mencibir, wajahnya penuh kebanggaan yang tak tersamarkan. Kami tidak mengecewakan Island Master, kami berhasil membangun formasi teleportasi super besar ini. Kerja yang baik. Mata Qin Lai penuh dengan penghargaan. Dia berkata sambil tersenyum. Untuk langkahmu selanjutnya, kamu dapat mempertimbangkan untuk berkembang menuju pintu masuk alam rahasia. Dan lihat apakah kamu dapat membangun pintu masuk alam rahasia di antara alam yang berbeda. Itu tidak mudah, kata anak bayi jahat dengan getir. Formasi teleportasi kecil, sedang, besar, super besar, pintu masuk alam rahasia, pintu masuk alam. Ini adalah jalan yang harus kamu lalui. Qin Lai menyeringai dan berkata, membuat formasi teleportasi super besar berarti bakat dan kemampuanmu sudah cukup. Kamu hanya perlu terus belajar dan kamu akan mencapai terobosan. Kami dapat membangun formasi teleportasi ini karena kakak laki-laki saya yang baik mengirimkan catatan yang ditinggalkan guru tentang seni spasial. Evil Infant Boy menghela nafas dan berkata, bahkan tuanku hanya memiliki pemahaman tentang formasi teleportasi di alam yang sama. Dan dia, di masa lalu, tidak dapat membangun formasi teleportasi super besar. Saya menerima seluruh warisannya, diagram kuno yang Anda tunjukkan saya, dan kecerdasan Mo Hai, Nona Tang, dan Yao Tai untuk membangun formasi teleportasi super besar ini. Dia berhenti dan kemudian berkata, juga, kami hanya dapat terhubung ke formasi teleportasi benua Nether. Saya tidak tahu apakah yang lain mungkin. Sebelum formasi teleportasi dibangun, keluarga Qin memberitahu keluarga Ling di benua Nether, dan meminta mereka mengizinkan Evil Infant Boy untuk membangun dengan formasi teleportasi benua Nether sebagai tujuannya. Evil Infant Boy dan yang lainnya membangun formasi teleportasi super besar ini tetapi hanya benar-benar terhubung di sana.
Mereka tidak memiliki koordinat untuk formasi teleportasi lainnya di Central World, dan tidak dapat menguji. Mereka tidak tahu apakah formasi teleportasi ini dapat terhubung dengan orang lain. Seharusnya tidak ada masalah. Qinlai tersenyum dan memberitahu koordinat spasial kepada Evil Infant Boy. Dia berkata, bantu aku berteleportasi. Koordinat spasial itu berasal dari Ji Yao dari keluarga Ji. Ji Yao telah memberi mereka terakhir kali dia berbicara secara rahasia di Pulau Tujuh Roh. Ji Yao berharap bisa menjalin hubungan dekat dengannya. Dia datang dari jurang api ekstrim ke Pulau Bayi Jahat karena dia ingin mencari Ji Yao untuk berdiskusi melalui formasi teleportasi ini. Formasi teleportasi kami hanya terhubung ke benua Nether, kami belum mencoba yang lain. Saya khawatir, The Evil Infant Boy ragu-ragu. Aktifkan saja, jangan khawatir tentang hal lain. Bahkan jika kamu melemparkanku ke dalam kekosongan, aku bisa kembali. Qinlai tertawa. Memiliki kemampuan laten pintu bintang dari garis keturunan roh iblis bermata 8, dia tidak takut apapun yang akan terjadi dalam proses teleportasi. Dia tidak khawatir dilempar ke tempat yang tidak diketahui dan kosong. Dia bisa menemukan suar jiwanya dan dengan mudah kembali. Dia tidak perlu khawatir sama sekali. Melihatnya begitu percaya diri, Evil Infant Boy ragu-ragu untuk beberapa saat, dan setuju untuk membuka formasi teleportasi. Qinlai segera mendekati pusat formasi teleportasi yang sangat besar. Sebelum Evil Infant Boy mengaktifkan formasi teleportasi, dia memberitahu koordinat spasial formasi teleportasi ini menggunakan seni jiwa rahasia untuk diingat Qinlai. Qinlai mengangguk, dan mengisyaratkan agar dia tidak menunda dan memulai sesegera mungkin. Evil Infant Boy mengaktifkan formasi teleportasi. Garis cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya menutupi Qinlai. Setelah ledakan berputar, sosok Qinlai menghilang dari Pulau Bayi Jahat. Tampaknya hanya satu saat, atau 100.000 tahun. Qinlai muncul di istana kuno dengan sedikit kebingungan. Ada banyak bilah tembaga, artefak logam, dan totem aneh di sekitar istana. Tempat dia berdiri adalah pusat istana. Lantai di bawah kakinya tertutup garis roh misterius. Garis-garis roh itu membentuk jaring laba-laba. Ini adalah diagram roh kompleks yang berisi aturan alam semesta. Kamu siapa? Seorang matron cantik mengenakan jubah kuno duduk di sudut istana dan sepertinya menghirup energi roh dunia. Dia melihat Qinlai tiba-tiba datang dan tampak sangat terkejut. Dia memeriksa Qinlai dengan hati-hati untuk memastikan identitasnya. Ini keluarga Ji Dunia Tengah, keluarga Qin bertanya. Wanita berjubah kuno mengangguk dan berkata, ini adalah ke-9 dari formasi teleportasi keluarga Ji. Hanya orang-orang yang terkait erat dengan keluarga Ji yang akan mengetahui koordinat formasi teleportasi ini. Ke-9, Qinlai terkejut. Saat ini, Flaming Sun Island hanya memiliki satu formasi teleportasi super besar yang baru dibangun, dan Evil Infant Boy jelas tidak percaya diri. Dia tahu bahwa Song Tingyu hampir menggunakan sepertiga dari bahan roh Flaming Sun Island yang disimpan untuk membuat formasi teleportasi super besar ini. Dengan kekayaan Flaming Sun Island, mereka masih kesulitan membangun formasi teleportasi super besar. Keluarga Ji memiliki setidaknya 9 formasi teleportasi super besar. Dia segera menyadari bahwa kekayaan Flaming Sun Island kemungkinan besar jauh dari sumber daya pasukan peringkat emas dunia tengah. Penatua Ji Yao memberitahu saya koordinat spasial dari formasi teleportasi ini. Dia menyuruh saya datang jika saya memiliki masalah mendesak, kata Qinlai jujur. Wanita berjubah kuno mendengarnya mengatakan ini dan ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba berkata, kamu adalah Qinlai. Matanya penuh kecurigaan, alisnya sedikit terangkat seolah dia merasa itu tidak bisa dimengerti. Apakah kamu pernah melihatku sebelumnya? Qinlai menyeringai. Sipir itu mendengus, dan langsung berkata, ya, aku punya kesan buruk padamu. Menggosok hidungnya, Qinlai merasa sangat canggung. Dia berkata, masa lalu adalah masa lalu. Saya harap kejadian 3 abad yang lalu benar-benar mengubah Anda. Kalau tidak, sipir itu menatapnya dan tidak melanjutkan. Qinlai tahu kata-kata selanjutnya tidak akan menyenangkan. Dia hanya bisa meringis dan mempertahankan kesunyiannya. Tunggu sebentar, aku sudah mengirim pesan pada kakakku. Dia akan segera datang. Sipir berpikir sejenak, dan berkata, tetaplah di tempat ini dan jangan pergi agar orang lain tidak melihatmu. Sangat berhati-hati, Qinlai terkejut. Dia masih ingin mengunjungi keluarga Ji dan melihat betapa megahnya keluarga Ji, yang paling kuno di dunia tengah. Dia tidak menyangka sipir tidak mengizinkannya meninggalkan istana kuno. Orang-orang dari 6 kekuatan ada di keluarga Ji, kata sipir cantik dengan dingin. Ketika dia mengatakan ini, wajah Qinlai menjadi sangat gelap, dan niat membunuh muncul di matanya. Apa yang mereka lakukan di tempatmu? Wajah Qinlai terlihat gelap.
Dia marah dengan kedatangan 6 kekuatan besar. Darah keluarga Blaze di nadinya terbakar sebagai reaksi atas emosinya, membuat matanya merah dan rambut panjangnya semerah darah. Wanita cantik yang mengenakan pakaian tradisional itu menatapnya dengan heran. Dia berkata, "Kakak benar. Garis keturunan ras dewa di tubuhmu akhirnya terbangun setelah 300 tahun." Qinlai tersenyum mengejek diri sendiri. Itu tidak akan terjadi jika bukan karena mereka. Wanita itu mengangguk sekali sebelum berkata, "Kalau begitu, bukankah seharusnya kamu berterima kasih kepada mereka?" Oh ya, bibir Qinlai terbelah menjadi seringai dingin yang mengerikan. Saya sangat berterima kasih atas bantuan mereka. Saya jamin bahwa saya akan membalas kebaikan mereka dengan cara saya sendiri suatu hari nanti. Bahkan itu di masa depan. Untuk saat ini, Anda harus tinggal di sini dan tidak melakukan apa-apa. Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum menambahkan, kedatangan mereka ada hubungannya dengan keluarga Qin. Qinlai tertangkap basah. Apa maksudmu? Bukankah kakekmu menghubungimu tentang ini? Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini? Seru wanita itu. Qinlai menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Aku tidak berada di alam roh akhir-akhir ini. Itu untuk yang terbaik, kamu benar-benar tidak boleh berkeliaran di alam roh. Kenapa begitu? 6 kekuatan besar menyerang keluarga Qin. Keluarga Qin memiliki banyak domain, alam rahasia, dan pangkalan di asteroid tertentu, dan mereka semua diserang oleh 6 kekuatan besar. Saya mendengar bahwa keluarga Qin telah memutuskan untuk menahan pemukulan untuk saat ini dan bersembunyi sampai waktu yang tepat muncul dengan sendirinya. Keluarga Qin telah menjaga profil yang sangat rendah, tetapi itu tidak berarti 6 kekuatan besar tidak menyadari kekuatan mereka yang sebenarnya. Kecemasan mereka telah mendorong mereka untuk mengambil tindakan. Jeda kemudian, wanita itu melanjutkan, fakta bahwa ras dewa akan segera tiba hanya memperburuk keadaan. Qinlai mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Pada saat inilah Ji Yao muncul dengan tergesa-gesa. Saat dia masuk ke ruangan, dia segera memelototi Qinlai dan berteriak, "Mengapa kamu datang ke sini pada waktu yang sensitif?" "Apakah saya tidak disambut?" Qinlai menjawab dengan nada yang sangat provokatif. Ji Yao tampak sedikit malu. Dia tahu bahwa dia seharusnya terdengar kurang ramah, tetapi itu karena dia sangat tegang dari semua yang terjadi saat ini. Dia buru-buru menjelaskan dirinya sendiri, "Tentu saja Anda disambut, hanya saja Anda telah muncul pada saat yang sama dengan 6 kekuatan besar, jadi jika keluarga Ji menganggap kehadiranku tidak nyaman, aku bisa berbalik dan segera pergi." Qinlai mendengus dingin. Kedatangan 6 kekuatan besar telah membuatnya dalam suasana hati yang buruk untuk memulai. Dia tidak suka bahwa keluarga Ji tampaknya berurusan dengan 6 kekuatan besar. Ketidaksenangannya hanya meningkat setelah Ji Yao muncul dan mempertanyakan kedatangannya. Sampai pada titik di mana dia merasa ingin melemparkan krisis yang akan menimpa Spirit Realm ke bagian belakang pikirannya. "Amarahmu masih hampir seburuk sebelumnya." Wanita itu menghela nafas. Qinlai berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, "Saya pikir keluarga Ji tidak berada di pihak 6 kekuatan besar, tapi kami benar-benar tidak berada di pihak yang sama." Ji Yao buru-buru mengklarifikasi posisinya. "Dengar, aku akan jujur padamu. Apakah Anda ingat saat saya memberi Anda peta bintang? Alasan 6 kekuatan besar ada di sini adalah karena mereka curiga kita terlibat dengan kegagalan mereka di Boluo Realm. Orang-orang ini di sini untuk menginterogasi kita, bukan berteman dengan kita. Kami juga telah membocorkan beberapa informasi ke keluarga Qin akhir-akhir ini, yang membuat mereka semakin tidak senang dengan kami." Setelah mendengar penjelasan Ji Yao, Qinlai sedikit meredam amarahnya dan menjadi tenang seiring waktu. Ji Yao menunggu sampai dia yakin Qinlai sudah tenang sebelum bertanya, "Aku tahu kamu datang untuk sesuatu. Katakan padaku, mengapa kamu datang ke keluarga Ji hari ini?" Qinlai menatap keduanya dengan tenang untuk beberapa saat sebelum menjawab, "Bisakah aku mempercayaimu?" Ji Yao segera menyatakan pendiriannya dengan mengucapkan sumpah kuno keluarga Ji. Qinlai berbalik untuk melihat wanita di samping Ji Yao. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Katakan jika kamu berpikir bahwa kami dapat dipercaya." Qinlai merenung sejenak sebelum berkata, "Biarkan aku membawamu ke suatu tempat." "Di mana?" Ji Yao bertanya dengan heran. "Kamu akan tahu begitu kamu tiba di sana." Qinlai punuk. "Tentu, mengapa tidak?" Ji Yao mengangguk. "Aktifkan formasi teleportasimu dan tetapkan tujuan target ke Land of Chaos. Begitu kita sampai di sana, saya akan membawa Anda ke tempat baru yang ingin saya tunjukkan dari sana," kata Qinlai. "Baik." Ji Yao mengangguk pada wanita yang mengenakan pakaian tradisional. Wanita itu diam-diam membuat segel tangan yang rumit sebelum menekan telapak tangan di diagram kuno rahasia di tengah aula kuno. Dalam sekejap, aula kuno diselimuti cahaya pelangi.
Ji Yao dan Qin Lai memasuki formasi teleportasi terlebih dahulu. Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti di belakang mereka. Formasi teleportasi memindahkan mereka ke lokasi baru. Sesaat vertigo kemudian, ketiganya tiba di formasi teleportasi super besar yang baru saja dibangun di Evil Infant Island. Ikut denganku. Qin Lai tidak berhenti untuk mengobrol dengan Evil Infant Boy atau praktisi bela diri di sekitar mereka. Sebagai gantinya, dia memimpin Ji Yao dan wanita itu langsung menuju Pulau Pemanggilan Jiwa. Pada saat yang sama, dia memerintahkan Zhuang Jing untuk meninggalkan Boluo Realm dan menuju ke Soul Summoning Island sekarang. Apa yang dia rencanakan? Wanita itu berpikir dalam hati. Dia memiliki beberapa keluhan untuk ditawarkan tentang perjalanan kecil ini. Bukannya Qin Lai meninggalkan kesan yang baik untuknya 300 tahun yang lalu. Bahkan hari ini, garis keturunannya yang terbangun adalah satu-satunya alasan dia penasaran dengannya. Selain itu, dia tidak tahu terlalu banyak tentang Qin Lai. Dia tidak tahu betapa berbedanya Qin Lai sekarang dibandingkan dengan 300 tahun yang lalu. Ji Yao memuji Qin Lai berkali-kali setelah dia kembali ke rumah. Dia mengklaim bahwa Qin Lai bukan hanya orang yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan 300 tahun yang lalu, dia bahkan terlihat sedikit seperti Qin Hao baik dalam penampilan maupun kemampuan. Dia tidak pernah sepenuhnya mempercayai klaim Ji Yao. Dengan keraguan inilah dia tiba di Pulau Pemanggilan Jiwa bersama Ji Yao. Dia berencana untuk melihat rencana macam apa yang disiapkan Qin Lai untuk mereka. Ayo lakukan di sini. Qin Lai berhenti di Pulau Pemanggilan Jiwa sebelum mengaktifkan garis keturunan roh iblis bermata 8 dan membuka pintu bintang. Baik Ji Yao dan wanita itu terkejut ketika mereka melihat penciptaan pintu bintang dan tujuannya. Tampaknya mengarah ke tempat asing yang tampaknya diselimuti api. Qin Lai membuat gerakan, mengejarmu. Ji Yao dan wanita itu saling bertukar ekspresi terkejut. Sesaat ragu-ragu kemudian, Ji Yao mengambil inisiatif dan masuk lebih dulu. Jangan khawatir. Aku tidak cukup bodoh untuk menyakiti kalian berdua, belum lagi kamu bukan musuhku. Qin Lai memberitahu wanita itu. Kamu tidak akan berani bahkan jika kamu bisa. Dia menjawab dengan dengusan lembut sebelum melesat melalui pintu bintang. Qin Lai adalah orang terakhir yang melewati portal dimensi. Menguasai. Ahli altar jiwa 6 tingkat kurtis saat ini menjaga jurang api ekstrim. Klan Asura segera memberi hormat pada Qin Lai saat dia keluar. Qin Lai melambai padanya sebelum melihat Ji Yao dan wanita itu yang tercengang, berkata, ini adalah jurang api ekstrim, satu tingkat di dunia yaitu Abyss. 3 peringkat 10 Great Lord of the Abyss tinggal di tempat ini, dan kekuatan mereka sebanding dengan peringkat 10 ahli ras dewa. Saat ini, keluarga Blaze sedang melawan iblis Abyss di berbagai sudut ekstrim Flame Abyss. Keluarga Cahaya, keluarga Kegelapan, keluarga Haus Darah, dan keluarga es mendalam dari ras dewa akan selesai menaklukkan level abis mereka masing-masing. Mereka hampir mengumpulkan cukup banyak energi daging dan darah yang disempurnakan. Tidak akan lama sebelum kelima keluarga besar menyerbu alam roh pada saat yang sama. Itu tidak akan sama dengan 30.000 tahun yang lalu, di mana hanya 2 dari 5 keluarga yang menyerbu. Apa? Ji Yao menjadi pucat saat dia berseru kaget. Kedua matanya dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Bahkan wanita itu menjadi pucat karena ketakutan. 1140